Sumu yang membantai planet-planet di wilayah barat. Orang ini diburu oleh keluarga Yao dan pada akhirnya memaksa keluarga Yao mundur dengan kekalahan. Orang pertama yang selamat dari Heaven Order. Rumor mengatakan bahwa keluarga Yao menderita kerugian besar dan banyak anggota keluarga mereka dibunuh oleh Master Demon Sumu. Tidak hanya itu, banyak keluarga kultivasi yang berpartisipasi dalam perburuan bersama keluarga Yao kini merasa gelisah. Selama Sumu hidup, mereka harus takut bahwa suatu hari Sumu akan membalas dendam pada mereka. Berbagai pembicaraan meledak setelah hening beberapa saat. Nama Sumu terlalu terkenal. Hampir tidak ada seorang pun di sistem bintang All Heaven yang tidak mengetahui namanya. Saat Seng Monghu menatap Wang Lin dengan heran, perasaan kompleks di hatinya perlahan-lahan muncul. Namun, kultivasi Nirvana Skrier tahap awal Wang Lin sangat mengejutkannya. Kejutan ini datang dari lubuk hatinya dan memenuhi tubuhnya. Dia benar-benar tidak yakin apakah orang di depannya benar-benar seperti yang dia pikirkan. Zhang Kongli juga kaget. Dia tidak menyangka perasaan familiar yang dia rasakan dari niat bertarung adalah Wang Lin. Kultivasi Wang Lin benar-benar membingungkannya. Pertama kali saya melihatnya, dia berada di puncak tahap akhir Ascendan. Kedua kalinya, dia berada di Corporeal Yang. Sekarang yang ketiga kalinya, dia telah mencapai tahap awal Nirvana Skrier. Apakah dia benar-benar tidak menyembunyikan kultivasinya? Zhang Kongli tersesat. Senior. Selain Zhang Kongli, Zhan Yun langsung berdiri karena terkejut. Dia dengan cepat terbang menuju Wang Lin dan dengan hormat berdiri beberapa meter darinya. Dia bukan satu-satunya, ada orang lain di sini yang diselamatkan oleh Wang Lin juga. Mereka sangat gembira dan terbang ke arah dan membungkuk ke arahnya. Ketika dia melihat orang-orang ini, Wang Lin mengangguk. Tepat pada saat ini, suara gemuruh suram datang dari batu putih di kejauhan. Di atas batu putih duduk seorang lelaki tua, dan di sampingnya ada Tang Yanfeng, yang pingsan. Kamu, kualifikasi apa yang harus kamu minta untuk mendapatkan tempat pertama dari 108 tempat di domain selatan? Anda tidak memiliki token kualifikasi, dan melakukan ini sama saja dengan mengabaikan semua kultivator di domain selatan. Orang tua itu menatap Wang Lin dengan mata penuh niat membunuh. Dalam pandangannya, meskipun Sumu ini tidak membunuh Tang Yanfeng, dia masih melukai Tang Yanfeng dengan serius. Bahkan jika dia pulih, tingkat kultivasinya akan turun drastis. Dalam kondisinya saat ini, tidak ada kemungkinan dia bisa bersaing memperebutkan gelar surgawi lagi. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia melihat pria tua itu. Tepat pada saat ini, ada seorang pria parubaya sekitar 1000 kaki dari Wang Lin. Dia adalah salah satu orang yang diselamatkan Wang Lin dari alam surgawi guntur. Setelah merenung dalam diam sejenak, dia mengatupkan giginya, menoleh ke arah tetua keluarga Tang, dan berkata, keluarga Chen Domain Selatan Sistem Bintang All Heaven saya merekomendasikan senior Sumu untuk berpartisipasi. Saya tidak tahu apakah keluarga Chen saya memiliki kualifikasi. Mata lelaki tua bernama Tang berbinar. Dia tidak melihat pada pria parubaya itu tetapi pada leluhur keluarga Chen yang datang. Kemudian seorang kultivator lainnya berdiri. Kultivator ini sudah tua, dan setelah dia berdiri, dia melihat ke arah lelaki tua bernama Tang. Dia berkata, keluarga Zhao dari sistem bintang All Heaven Southern Domain merekomendasikan senior Sumu untuk berpartisipasi. Saya ingin tahu apakah keluarga Zhao saya memenuhi syarat di mata senior Tang. Keluarga Li dari domain selatan sistem bintang All Heaven merujuk senior Sumu untuk bergabung dalam pertempuran. Saya tidak tahu apakah keluarga Li saya memiliki kualifikasi. Seorang pria parubaya mengenakan pakaian biru tua maju selangkah dan memandang pria tua bernama Tang. Keluarga Zeng juga merekomendasikan senior Sumu. Saya ingin tahu apakah keluarga Zeng saya memiliki kualifikasi. Setelah pria parubaya, seorang wanita yang mengenakan gaun warna-warni juga keluar. Meski suaranya lembut, namun tegas. Saya adalah keturunan langsung dari keluarga Miao dan saya merekomendasikan senior Sumu. Keluarga Miao saya adalah salah satu keluarga di 3 planet utama. Senior Tang, apakah keluarga Miao saya memiliki kualifikasi? Seorang pemuda dingin berbaju hitam perlahan keluar. Di sana 4 orang semuanya diselamatkan oleh Wang Lin di kuil surgawi guntur. Mereka berterima kasih kepada Wang Lin, namun karena keluarga mereka tidak dapat membantu ketika Wang Lin diburu oleh keluarga Yao. Mereka selalu merasa bersalah karenanya dan saat ini mereka berdiri di samping Wang Lin tanpa ragu-ragu. Adegan ini menyebabkan ekspresi lelaki tua bernama Tang berubah drastis. Bahkan leluhur keluarga Chen pun terkejut. Dia mengungkapkan senyum masam dan memutuskan untuk menutup matanya.
Bukan hanya dia, tetapi semua pemimpin keluarga yang mendukung Wang Lin menutup mata dan tidak peduli dengan hal ini. Meskipun demikian, jika ada yang berani mempertanyakan kualifikasi keluarganya, mereka akan meminta penjelasan. Keluarga Meng dari planet Earth Flame merekomendasikan Senior Sumu. Saya tidak tahu apakah keluarga Meng saya memiliki kualifikasi. Kultivator lain melangkah maju dan menatap tetua keluarga Tang tanpa rasa takut. Keluarga Bailey dari planet Thundercloud merekomendasikan Senior Sumu. Keluarga Sikong dari planet Darkwater merekomendasikan Senior Sumu. Keluarga Zhou dari planet Earth Flame merekomendasikan Senior Sumu. Keluarga Ning planet Sky Blue juga merekomendasikan Senior Sumu. Saya tidak tahu apakah keluarga Ning saya sebagai salah satu keluarga di planet utama memiliki kualifikasi. Setelah orang-orang itu berdiri, lebih banyak lagi orang yang berdiri di samping Wang Lin dan menatap tetua keluarga Tang. Mereka semua adalah orang-orang yang berhasil melarikan diri dari alam surgawi guntur di bawah kepemimpinan Wang Lin. Adegan di hadapannya sangat mengejutkan tetua keluarga Tang. Dia melihat semua kultivator di samping Wang Lin menatap junior keluarganya. Meskipun dia adalah seseorang dengan tingkat kultivasi yang tinggi, dia diam-diam merenung. Para junior ini tidak berarti apa-apa, tetapi kenyataan bahwa para tetua keluarga mereka tidak menghentikan mereka melakukan hal ini membuat lelaki tua dari keluarga Tang itu terkejut terhadap Sumu untuk pertama kalinya. Dia juga berada di tahap Nirvana Skrier, dan seperti Wang Lin, dia berada di tahap awal Nirvana Skrier. Namun, dia sudah lama berada di tahap Nirvana Skrier dan telah mencapai puncak tahap awal Nirvana Skrier. Dalam sistem bintang seluruh langit, di antara keluarga-keluarga kultivasi biasa, para kultivator tahap Yin dan Yang dapat dianggap sebagai nenek moyang sebuah keluarga. Kecuali ada peluang tertentu, mustahil bagi para kultivator Nirvana Skrier untuk muncul. Hanya keluarga kultivasi di planet utama yang memiliki kultivator Nirvana Skrier, tetapi jumlahnya tidak banyak. Batasnya hanya satu per keluarga. Hanya keluarga seperti keluarga Tang, yang hanya satu langkah di bawah keluarga Yao, yang memiliki warisan dari alam surgawi, yang akan memiliki lebih dari satu kultivator langkah kedua. Ini berasal dari akumulasi puluhan ribu tahun dan tidak dapat dipaksakan. Orang tua itu adalah salah satu dari 4 orang di keluarga Tang di langkah kedua. Dia juga yang paling lemah. Zhan Kongli diam-diam merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya dan menatap tetua keluarga Tang. Zhan Kongli, mewakili keluarga Zhan, merekomendasikan Senior Sumu. Senior Tang, apakah saya, Zhan Kongli, tidak memiliki kualifikasi? Ekspresi lelaki tua itu menjadi semakin suram. Sengong Hu merekomendasikan Senior Sumu dengan kualifikasi untuk berpartisipasi. Sengong Hu tidak banyak bicara, tetapi ketika dia berbicara, matanya dipenuhi tekad. Tetua keluarga Tang mulai mencibir. Saat dia hendak berbicara, sebuah suara pelan datang dari tetua berjubah ungu dari kuil surgawi guntur. Sumu memiliki kualifikasi. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi tetua keluarga Tang berubah drastis. Dia tahu identitas tetua berjubah ungu itu, jadi dia tidak berani membantah. Dia mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya, dan membawa pergi Tang Yanfeng. Anggota keluarga Tang dengan cepat terbang ke udara, mengikuti lelaki tua itu, dan pergi. Sebelum pergi, tetua keluarga Tang tanpa ampun menatap Wang Lin, tatapannya menunjukkan niat membunuh. Wang Lin dengan tenang menoleh dan berkata, meledak. Setelah dia mengucapkan kata itu, tetua keluarga Tang terkejut dan ekspresinya segera berubah. Dia berbalik untuk melihat Tang Yanfeng sebelum tubuh Tang Yanfeng meledak berkeping-keping. Bahkan jiwa asalnya segera hancur akibat dampak ini tanpa memberi orang tua itu kesempatan untuk menyelamatkannya. Wang Lin telah menyembunyikan kekuatan di dalam tubuh Tang Yanfeng. Kecuali jika tingkat pengolahan orang tua itu satu langkah di atasnya, pada tahap pertengahan Nirvana Skrier, mustahil baginya untuk menemukannya dalam waktu singkat. Karena keluarga Tang memiliki niat membunuh terhadapnya, Wang Lin tidak ragu meledakkan kekuatan itu dan menyebabkan Tang Yanfeng binasa sepenuhnya. Keluarga Tangmu sebaiknya tidak menjadi keluarga Yao kedua. Suara Wang Lin tenang, tapi niat membunuh yang terkandung di dalamnya seperti hembusan angin dingin. Sumu. Orang tua dari keluarga Tang sangat marah. Ada sedikit kesedihan di matanya saat dia menatap tajam ke arah Wang Lin. Dengan satu langkah, dia langsung menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap netral dan dia mengangkat tangan kanannya. Pada saat ini, dengusan dingin datang dari utusan kuil surgawi guntur berjubah ungu. Orang tua itu membuka matanya untuk pertama kalinya dan memperlihatkan tatapan dingin. Pertempuran pribadi tidak diperbolehkan selama kompetisi.
Tang San, bawa anggota keluarga Tangmu dan enyahlah orang tuanya. Setelah kompetisi selesai, jika kamu ingin balas dendam, kamu bisa belajar dari keluarga Yao dan menyelesaikannya sendiri. Orang tua bernama Tang berhenti. Setelah merenung sejenak, dia menatap Wang Lin dengan kejam sebelum segera pergi bersama anggota keluarga Tang. Orang tua berjubah ungu dari kuil surgawi guntur memandang Wang Lin. Matanya berbinar dan dia dengan tenang bertanya, kamu ingin tempat pertama di antara 108 tempat di domain selatan. Wang Lin memandang orang tua itu. Karena tingkat kultivasinya saat ini, samar-samar dia bisa merasakan fluktuasi energi asal yang kuat dari lelaki tua itu. Wang Lin tidak bisa melihat melalui kultivasi orang ini, namun dibandingkan dengan leluhur darah, orang tua ini jauh lebih lemah. Jika orang tua ini tidak berada pada tahap pembersih nirwana, maka dia setidaknya berada pada tahap akhir dari pencabut nirwana. Saya bersedia. Wang Lin dengan tenang membuka mulutnya. Nada suaranya tegas dan penuh dengan niat bertarung. Mata lelaki tua berjubah ungu itu menunjukkan sedikit kekaguman saat dia perlahan berkata, bagus. Jika tidak ada seorang pun di sini yang berani menantang Anda, saya akan memberi Anda tempat pertama dalam pertarungan kualifikasi domain selatan. Apakah ada yang berani menantang? Mata lelaki tua berjubah ungu itu menyapu para kultivator dari wilayah selatan yang sedang duduk di atas batu merah. Akhirnya, pandangannya tertuju pada satu orang. Orang ini berpakaian hitam dan tampak berusia sekitar 40 tahun. Wajahnya sedikit pucat dan ada 9 bilah yang tertusuk ke tanah di depannya. Bahkan ketika niat bertarung Wang Lin tiba, dia tidak bereaksi sama sekali dan diam-diam berkultivasi. Hanya ketika Wang Lin mengungkapkan tahap awal kultivasi Nirvana Skrier barulah dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan niat bertarung yang hampir tidak bisa dibedakan. Zhang Kongli menantang senior sumo. Sebuah suara tiba-tiba muncul. Zhang Kongli menarik napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi kebingungan dan emosi yang kompleks. Namun, ada juga niat bertarung saat dia dengan hormat menggenggam tangannya pada Wang Lin. Jika senior bisa meyakinkanku, maka aku akan bersedia memberimu cita-cita daoku dan menyebut senior sebagai tuanku. Bersama-sama, kita akan melawan aliansi. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, gelombang besar segera terjadi di area tersebut. Episode 862 Pedang Surgawi 9 Lagu. Wang Lin menggunakan satu mantra untuk mengusir Tang Yanfeng dan menunjukkan tahap awal kultivasi Nirvana Skrier. Dengan pikiran ini, orang-orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda ketika mendengar perkataan Zhang Kongli. Para kultivator di sekitarnya hanya punya waktu sejenak untuk berpikir sebelum Zhang Kongli menyerbu ke arena. Matanya bersinar seperti obor saat dia melihat Wang Lin dengan ekspresi yang sangat serius dan menggenggam tangannya. Senior sumo, tolong beritahu saya. Ekspresi Wang Lin netral saat dia melihat ke arah Zhang Kongli. Dia menggunakan tatapan yang membuatnya tampak seperti sedang melihat ke bawah dari atas. Wang Lin saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Saat itu, dia hanya bisa berpura-pura menjadi senior. Bahkan di kuil surgawi guntur, dia hanya memiliki tingkat kultivasi yang mirip dengan Zhang Kongli. Sebenarnya, dia tetap harus berhati-hati. Namun, sekarang kultivasinya telah menembus tahap korporeal yang dan benar-benar mencapai langkah kedua. Melihat Zhang Kongli sekarang, pikiran Wang Lin tenang, tidak ada riak sedikit pun. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, kamu bukan tandinganku. Mengingat fakta bahwa kita saling mengenal, mundurlah. Zhang Kongli diam-diam merenung sambil menatap Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks saat dia berkata, senior, 700 tahun yang lalu, junior memahami sifat pantang menyerah dari guntur di planet Heavenly Thunder. Aku menyatukan sifat pantang menyerah itu ke dalam tubuhku sendiri. Setelah saya kembali ke rumah, saya berkultivasi sebelum peninggalan yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Zhan saya untuk membentuk wilayah kekuasaan saya. Domainku adalah niat bertarung yang pantang menyerah. Zhan 1 adalah nama saya, dan itu juga domain saya. Yang ada hanyalah niat bertarung. Dengan domain ini, tingkat kultivasi saya melonjak pesat tanpa hambatan apapun hingga 400 tahun yang lalu ketika saya mencapai tahap korporeal yang, tetapi, bahkan hingga hari ini, tingkat kultivasi saya belum meningkat. Senior, apakah daoku benar atau salah? Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Semua kultivator terdiam dan bahkan beberapa leluhur pun terdiam. Dari sorot mata mereka, terlihat jelas pertanyaan ini juga ada di benak mereka. Saya pernah bertanya kepada leluhur keluarga Zhan saya, Li Yunzi, namun jawaban yang saya peroleh membuat saya semakin bingung.
Zhang Kongli memandang Wang Lin dan berkata, "Senior, tolong beri saya pencerahan." Mata Wang Lin tenang saat dia melihat Zhang Kongli dan dengan tenang berkata, "Niat bertarungmu sangat rapuh." Mata Zhang Kongli bersinar terang, tapi tak lama kemudian meredup dan dia menjadi semakin terdiam. "Saya berasumsi bahwa jawaban nenek moyang Anda adalah menantang semua orang di bawah bintang-bintang dengan tingkat kultivasi yang serupa dengan Anda. Untuk terus berperang dan memahami arti kata pertempuran, untuk terus memenangkan dan mengkonsolidasikan niat bertempur Anda hingga Anda memasuki kondisi gila pertempuran. Pada saat itu, Anda akan menerobos ke tahap Nirvana Skrier." Tubuh Zhang Kongli bergetar dan dia tiba-tiba menatap Wang Lin. Meskipun kata-kata Wang Lin berbeda dengan kata-kata Li Yunzi, makna intinya sangat mirip. "Tolong beri saya pencerahan, senior. Untuk ini, saya bersedia menghadiahkan Anda dao ideal saya." Zhang Kongli mundur beberapa langkah dan membungkuk ke arah Wang Lin. "Untuk dengan santai memberikan dao idealmu, apa gunanya sikap pantang menyerahmu? Zhang Kongli, karena kita saling kenal, aku akan memberimu satu kalimat. Niat bertarung yang dibentuk oleh pertarungan tanpa akhir memang kuat, tapi kekuatan itu ada batasnya. Niat berperang yang sebenarnya adalah ketika hatimu mempunyai keyakinan yang membuatmu harus berjuang, membuatmu harus menang, memberimu tekad untuk berperang. Bahkan jika kamu harus menghadapiku, harus menghadapi leluhurmu, harus menghadapi dunia, lalu kenapa? Itu hanya kematian." Suara Wang Lin tenang, tapi seperti guntur di telinga Zhang Kongli. Gemuruh guntur menyebabkan pikirannya terguncang dan dia mundur beberapa langkah. Niat bertarungnya menghilang dan digantikan dengan sedikit pencerahan. "Mundur." Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan Zhang Kongli mundur dari arena. Dia diam-diam merenung untuk waktu yang lama sebelum membungkuk pada Wang Lin dan duduk di atas batu merahnya untuk berkultivasi. Lingkungan sekitar sunyi, tapi mata pria berjubah hitam dengan 9 bilah di depannya bersinar terang. Dia mengangkat kepalanya sambil melihat ke arah Wang Lin dan berkata, dengan suara serak, untuk secara langsung menunjukkan misteri Dao, "Saudaraku, kamu adalah murid Dao. Pemahaman Anda sangat mendalam. Saya, Nangong, mengagumi Anda. Anda memenuhi syarat untuk menerima tantangan saya." Pria berjubah hitam itu berbicara seolah dia tidak peduli apakah Wang Lin menerima tantangannya atau tidak. Seolah-olah merupakan suatu kehormatan besar bisa ditantang olehnya. Dia tidak berdiri, tapi tangan kanannya membentuk segel dan dia melambaikan tangannya. 9 bilahnya bergetar dan energi bilah yang menakutkan datang dari 9 bilah tersebut. Dia melambaikan tangannya lagi dan 9 sinar energi pedang melesat ke arah Wang Lin. Energi pedang ini terlalu kuat. Ketika ditembakkan, sepertinya mengandung semacam hukum. Hal ini menyebabkan ruang di area tersebut berputar dan bahkan layar cahayanya bergetar. Seolah-olah ia tidak dapat menahan energi pedang dan hampir roboh. Salah satu leluhur keluarga kultivasi yang duduk di atas batu putih melihat energi pedang dan bergumam, "Pedang surgawi 9 nada." Setelah orang-orang di sekitar mendengar ini, mata mereka berbinar. Mereka menatap pria berjubah hitam dengan pemikiran berbeda di kepala mereka. Pedang surgawi 9 lagu dari keluarga Nangong di wilayah selatan sistem bintang All Heaven. Jadi orang ini berasal dari keluarga Nangong. Sebelumnya, 4 keluarga besar di domain selatan adalah Nangong, Tang, Zhang, dan Sengong. Keluarga Nangong awalnya menduduki peringkat 1, namun mereka menghilang secara misterius 1000 tahun yang lalu. Bahkan tidak ada setengah anggota keluarga Nangong yang tersisa di planet kultivasi mereka. Ini bahkan menarik perhatian kuil surgawi guntur, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menemukan satu alasan pun mengapa mereka menghilang. Tidak heran saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Ternyata dia adalah seseorang dari keluarga Nangong. Saat berbagai pembicaraan ini menyebar, 9 sinar energi pedang melesat ke arah Wang Lin dengan kecepatan yang sangat cepat. Wang Lin tenang. Tingkat kultivasi pria berjubah hitam itu sama dengan Nirvana Skrier tahap awal miliknya. 9 sinar energi pedang mengandung hukum destruktif yang menutup jalan mundurnya. Satu-satunya pilihan adalah menghadapinya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia melangkah maju. Dia mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Panggil angin." Wang Lin tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun untuk menghadapi orang ini tetapi menggunakan mantranya yang paling kuat. Yang dia inginkan adalah tempat pertama, dan jika dia terlibat dengan orang ini, maka momentumnya akan melemah dan mendapatkan tempat pertama akan menjadi sulit. Hembusan angin hitam tiba-tiba muncul. Angin hitam tak terbatas dan memenuhi seluruh area. Energi pedang yang menyegel area tersebut tidak mampu memblokirnya sama sekali. Semua energi pedang itu hancur berkeping-keping dan terlempar kembali.
Angin hitam bersiul, menciptakan angin dingin tiada henti yang mampu memadamkan seluruh kehidupan. Dua naga hitam segera muncul dari angin hitam. Kedua naga hitam itu memiliki panjang 10.000 kaki, dan saat tubuh mereka bergerak, suara gemuruh keras bergema dari mereka. Raungan naga yang ganas itu seperti murka surga. Niat membunuh yang kuat mengelilingi area tersebut. Niat membunuh ini datang dari Wang Lin. Meskipun mantra ini disebut panggil angin, mantra ini menggunakan energi asal Wang Lin. Niat membunuh dari Wang Lin digabungkan dengan angin hitam bersama dengan niat bertarungnya yang kaya. Mengaum. Raungan keras datang dari kedua naga hitam itu. Pada saat yang sama, badai tercipta, dan menyapu 9 sinar energi pedang dan menyebabkannya segera runtuh. Di arena, Wang Lin berdiri di sana dengan jubah putihnya dan dikelilingi oleh angin hitam. Kedua naga hitam itu melingkari dia dengan tubuh sepanjang 10.000 kaki dan terus-menerus mengaum. Wang Lin tenang saat dia berjalan menuju pria berjubah hitam. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Sebuah suara yang begitu tenang hingga dingin datang dari Wang Lin. Saat ini, ekspresi semua kultivator yang melihat mantra itu berubah drastis. Bahkan nenek moyang keluarga kultivasi pun terkejut. Ini, mantra macam apa ini? Mantra ini terlalu kuat. Bahkan dengan layar tipis yang berfungsi sebagai penghalang, saya masih merasa kedinginan. Sepertinya es memenuhi tubuhku dan memperlambat peredaran darahku. Ini jelas bukan mantra biasa. Sumu ini layak disebut Master Demon. Semua mantranya mengandung sifat iblis. Itu terlalu kuat. Mantra semacam ini terlalu menakutkan. Jika aku menghadapinya, aku tidak akan mampu melawan sama sekali. Di mana dia mempelajari mantra ini? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mantra badai petir keluarga Yao serupa, tetapi kekuatannya kurang dibandingkan dengan ini. Mata lelaki tua berjubah ungu dari kuil surgawi guntur berbinar. Dia tersenyum dan berkata, aku mendengar dari penguasa kuil bahwa Sumu ini adalah saudara seperguruan junior lintas generasi penguasa langit King Sui. Sepertinya sebuah kemungkinan. Namun, antara Nine Tun Heavenly Blade milik Lord Jieji dan mantra surgawi yang hanya dapat membentuk dua naga hitam, manakah yang lebih kuat? Naga hitam itu meraung dan terus mengeluarkan angin dingin saat Wang Lin melangkah maju. Angin dingin menerpa batu merah tempat pria berjubah hitam itu duduk. Mata pria berjubah hitam itu menjadi lebih cerah, meski dia tetap tidak bergerak. Tangan kanannya membentuk segel, menyebabkan 4 dari 9 bilahnya terbang ke udara. Mereka berpotongan dan mulai berputar, menyebabkan munculnya badai. Saat badai pedang ini muncul, ruang di sekitarnya mulai retak seolah tidak dapat menahannya lagi. Suara pria berbaju hitam itu serak saat dia perlahan berkata, pemusnahan pedang surgawi. Keempat bilahnya segera menyerang. Mereka berputar dan berpotongan dengan badai. Mereka berubah menjadi 4 bilah tak terbatas yang bisa menembus langit dan tanpa ampun menebas kedua naga hitam itu. Pedang surgawi 9 lagu. Pedang surgawi adalah pertunjukan kekuatan tertinggi. Seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melawannya. Setelah melihat King Sui secara pribadi menggunakan Call the Wind 2 kali, Wang Lin telah belajar banyak dan kendalinya atas Call the Wind meningkat. Namun, saat ini dia tidak bisa tidak mengingat lukisan yang dia lihat di lantai 9 di alam surgawi guntur. Seolah-olah dia telah menjadi anak laki-laki itu, dan dia tiba-tiba memperoleh pencerahan. Wang Lin mengangkat tangannya seolah tangannya telah menyatu dengan dua naga hitam. 1. Ini bahasa Mandarin untuk pertarungan-pertarungan. Karena kedengarannya sangat bodoh menggunakan nama pasti pertarungan-pertarungan, saya membiarkannya sebagai pingin. Episode 863 Aku, Ayahmu, Menyerah. Sepertinya dia adalah anak laki-laki yang melihat Kaisar Langit Baifan, yang mengangkat tangannya dan memanggil 9 naga hitam. Langit dan bumi berubah warna dan semua makhluk harus mati sebelum 9 naga hitam yang mengaum ini. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius dan tangannya membentuk segel. Mata kedua naga hitam yang mengaum memancarkan cahaya iblis. Cahaya ini sangat mendalam. Seolah-olah pada saat ini, kedua naga hitam ini telah memperoleh jiwa atau terbangun dari tidur. Mereka membawa aura kuno saat angin hitam yang kuat bertiup ke arah 4 bilah surgawi. Bilah surgawi cukup tajam untuk memotong apapun di dunia, tapi mereka tidak bisa memotong jiwa naga hitam. Bilah pertama jatuh dengan ledakan yang menghancurkan surga. Saat pedang ini jatuh, menarik perhatian semua penonton. Seolah-olah ia bisa melahap segalanya, dan ketika ia turun, ruang itu sendiri berputar seolah-olah akan terkoyak. Salah satu naga hitam mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh saat ia menyerang ke arah pedang surgawi.
Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi saat pedang pertama jatuh, namun retakan muncul di ujungnya dan terus menyebar. Retakan itu menyebar dengan sangat cepat dan, setelah gemuruh yang terus-menerus, seluruh bilahnya roboh. Saat ini, pedang kedua turun dari langit. Saat pedang kedua turun, itu menciptakan badai. Badai ini terlalu kuat, dan ketika terjadi, sejumlah besar retakan spasial muncul di sekitarnya. Semua pecahan bilah pertama diserap oleh bilah kedua. Bilah kedua jatuh dengan peluit misterius. Gemuruh tak berujung yang menggantikan semua suara dalam jarak 10.000 km bergema di telinga semua kultivator. Mata beberapa kultivator yang lebih lemah segera menjadi buram. Bilah kedua menyerap kekuatan bilah pertama dan bertabrakan dengan naga hitam. Naga hitam itu mengeluarkan raungan gila dan seluruh tubuhnya bergetar. Ia menyentakkan kepalanya dan kemudian pedang kedua juga roboh. Bilah ketiga dan keempat segera mengikuti dan menyerap pecahan dari dua bilah sebelumnya. Bilah ketiga menghilang dengan sendirinya dan menyatu dengan bilah keempat, menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan. Naga hitam itu jatuh ke dalam angin hitam dan meraung seperti orang gila. Bilah keempat juga roboh di saat bersamaan. Layar cahayanya juga runtuh karena tidak tahan lagi terhadap benturan. Itu hancur berkeping-keping dan layar cahaya yang mengelilingi arena tidak ada lagi. Tidak ada yang menghalangi dampak dahsyatnya, jadi sekarang dampaknya menyebar. Hal ini menyebabkan ekspresi para kultivator di sekitarnya berubah drastis. Semua tetua keluarga dengan cepat menggunakan mantra untuk melindungi anggota keluarga mereka. Namun, semua batu biru itu terdorong mundur dan bahkan langsung meledak menjadi debu. Pada saat ini, segala sesuatu dalam jarak 100.000 km sepertinya memasuki bencana. Pria berjubah hitam yang duduk di atas batu merah memiliki ekspresi pucat dan matanya bersinar terang. Batu merah di bawahnya pecah dan dia melompat ke udara. 5 bilah pedang yang tersisa terbang ke udara dan mengikuti pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu dengan cepat mundur dengan ekspresi pucat. 4 bilah mampu menghancurkan naga hitam, dan pertarungan seperti itu sudah mengejutkan. Mata Wang Lin dingin saat naga hitam kedua menyerang. Apakah kamu tidak ingin bertarung? Kenapa kamu mundur? Wang Lin mundur selangkah dan bergabung dengan naga hitam. Lalu dia bergegas menuju pria berjubah hitam itu. Mata pria berjubah hitam itu bersinar terang, memperlihatkan niat bertarung yang kuat. Kakinya berhenti saat tangannya bergerak di depan tubuhnya dan dia berteriak, pedang surgawi pembantai iblis. 5 bilah pedang di sekelilingnya mulai bergetar dan mengeluarkan nyanyian pedang yang tajam. Mereka mulai berputar, membentuk 5 sinar cahaya perak, dan melesat ke arah Wang Lin. 5 sinar lampu berubah menjadi 5 bilah surgawi dan tiba-tiba menghantam Wang Lin. Naga hitam itu meraung dan matanya bersinar saat ia melesat. Saat Wang Lin menatap pedang surgawi, lukisan dari lantai 9 paviliun koleksi menjadi lebih jelas di benaknya. Panggil angin, panggil hujan, persenjataan ajaib. Pada saat ini, kata-kata di lukisan itu muncul di benak Wang Lin. Cahaya hantu di dalam mata naga hitam itu menjadi lebih kuat dan ia membuka mulutnya. Namun, kali ini dia tidak hanya mengeluarkan udara dingin. Ada juga hujan. Meski hujannya tidak banyak, memang ada rintik hujan. Dalam sekejap, angin hitam menyapu area tersebut dengan bercampurnya sekitar 100 tetes air hujan. Area tersebut langsung dikelilingi aura lembab dan dingin. Begitu tetesan air hujan muncul, suara retakan datang dari 5 bilah surgawi. Naga hitam itu mengeluarkan raungan marah saat ia menyerang dan menghadapi 5 pedang surgawi. Boom, boom, boom. Ledakan terus-menerus terjadi, menyebabkan ruang itu sendiri berguncang dan menyebabkan dampak kuat menyebar. Ribuan kultivator mundur. Hanya mereka yang cukup kuat untuk menahan dampaknya yang bisa bertahan dan menyaksikan benturan 2 mantra kuat ini. Raungan naga hitam masih bergema, namun tubuhnya telah menghilang dan angin hitam pun hilang. Wajah Wang Lin sedikit pucat saat dia mundur beberapa langkah, tapi matanya bersinar terang. Orang ini memiliki tingkat kultivasi yang mirip dengan saya, tetapi dia adalah musuh yang kuat. Mata Wang Lin berbinar saat tubuhnya berkedip dan dia menyatu dengan dunia. Pria berjubah hitam itu dengan cepat mundur. Wajahnya pucat. Kelima bilah surgawi yang dihancurkan telah merusak pikirannya, tapi tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan niat bertarung yang lebih besar lagi. Setelah tertawa terbahak-bahak, kaki kanannya mengambil satu langkah dan tubuhnya berhenti. Ketika kaki kanannya mendarat, suara benturan keras datang dari belakang dia dan sejumlah besar retakan muncul. Menyenangkan. Sejak saya, Nangong Han, menyelesaikan pedang saya, selain senior, tidak ada seorang pun di tingkat kultivasi saya yang menjadi musuh saya.
Ketika saya berada di tahap Ascendan, saya menjadi nomor satu di bawah tahap Illusory Yin. Ketika saya berada di panggung Corporeal Yang, saya menjadi nomor satu di bawah panggung Nirvana Skrier. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Pria berjubah hitam, Nangong Han, tertawa terbahak-bahak sementara kedua tangannya membentuk segel. Dalam sekejap, ruang di depannya berputar dan 9 bilah ilusi tiba-tiba muncul. Namun, saat 9 bilah ilusi muncul, riak muncul di sampingnya. Wang Lin berjalan keluar dengan 2 jari membentuk pedang dan menunjuk ke arahnya tanpa ragu-ragu. Titik ini berisi dao dan energi asal Nirvana Skrier miliknya. Dengan ujung jarinya, ikan hitam putih itu muncul. Mereka berputar untuk membentuk kekuatan penyegel yang terbang menuju Nangong Han. Nangong Han tiba-tiba berbalik dan segera mundur. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan terbang menuju Wang Lin. Namun, Wang Lin muncul secara tiba-tiba dan terlalu dekat, sehingga hanya 2 dari 9 bilah yang mampu memblokir serangan Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan ketidakpedulian dan kedua bilah ilusi itu segera runtuh. Meminjam keruntuhan bilahnya, jari-jari Wang Lin menunjuk ke arah antara alis Nangong Han. Murid-murid Nangong Han menyusut dan perasaan krisis hidup dan mati yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul. Saat ini, dia tidak ragu-ragu. Telapak tangannya mengeluarkan kilatan perak dan bertabrakan dengan jari Wang Lin. Dengan keras, energi asal yang kuat mengalir ke tubuh Nangong Han. Tubuhnya menggigil dan terlempar ke belakang. Darah keluar dari dadanya, tapi dia memaksakan lukanya. Yang membuatnya takut adalah energi asal pihak lain sebenarnya terdiri dari 2 helai, 1 putih dan 1 hitam. Kedua helai itu terus-menerus menyebabkan kerusakan di dalam tubuhnya dan sangat kuat. Ada juga fluktuasi domain yang berasal dari mereka. Wang Lin sudah kehilangan rasa di jari-jarinya. Meskipun serangan diam-diamnya berhasil, lawannya berhasil memblokirnya dan sebagian energi asal musuh telah memasuki tubuhnya sendiri. Itu adalah sesuatu yang bisa dia tolak, tapi energi asal Nangong Han seperti pisau yang sangat tajam yang ingin merobek tubuhnya. Ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin. Dia tidak mundur melainkan mengambil langkah maju dan menyatu dengan kehampaan. Ketika Nangong Han melihat Wang Lin menghilang sekali lagi, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia berteriak, formasi 9 Tun Blade. Dalam sekejap, kedua bilah ilusi yang runtuh itu kembali terbentuk dan membentuk formasi bilah dengan 7 bilah lainnya. Bilahnya berputar dengan cepat, membentuk benang perak yang tak terhitung jumlahnya yang berputar di sekitar Nangong Han, dan kemudian dengan cepat tersebar. Sosok Wang Lin muncul 30 kaki dari Nangong Han sementara formasi pedang semakin dekat. Tulang binatang di punggung tangan kanannya menyala dan segera muncul. Benang peraknya memancarkan cahaya abu-abu. Menggunakan momen ini, Wang Lin menekan luka di tubuhnya dan menghilang tanpa jejak. Nangong Han menghirup udara dingin dan dengan cepat mundur sambil dengan cepat berteriak, "Berhenti, berhenti. Saya akui kekalahan. Saya tidak berkelahi lagi. Anda tahu spatial bending, bagaimana saya bisa melawannya? Berhenti." Dia berbalik dan cepat mundur. "Aku sudah menyerah dan kamu masih menghantuiku. Aku menyerah, aku tidak akan melawanmu lagi." Nangong Han tersenyum pahit. Dia tidak ingin semuanya berakhir seperti ini, tapi melawan seorang kultivator Nirvana Skrier yang mengetahui spatial bending akan menempatkannya pada posisi yang sangat dirugikan. Setelah dia mengatakan itu, citra kultivator generasi ini yang dia ciptakan segera runtuh. Wang Lin muncul 200 kaki darinya. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Nangong Han. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya berkelahi dengan orang lain, tetapi dia belum pernah bertemu orang seperti ini. "Saya tidak akan bertarung, saya tidak akan bertarung. Belum terlambat untuk bertarung setelah saya memahami spatial bending. Saat ini, itu tidak layak bagiku. Aku tidak bisa mengalahkanmu." Wajah Nangong Han muram dan dalam sekejap dia mundur dan bergegas menuju batu merah. Awalnya ada seseorang yang duduk di atas batu merah, namun dengan satu tatapan dari Nangong Han, orang itu segera pergi. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum dia melihat sekeliling dan dengan tenang berkata, "Apakah ada penantang lagi?" Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Saat Seng Mong Hu diam-diam melihat semua ini, tatapannya yang redup berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Meskipun tatapannya terhadap Wang Lin lebih lama memiliki rasa fanatisme, rasa hormatnya telah kembali. Para kultivator di sekitarnya semua memandang Wang Lin, tetapi pada akhirnya tidak ada yang keluar. Pria tua berjubah ungu itu perlahan berkata, "Sumu, yang pertama di antara 108 orang terpilih dari wilayah selatan."
Dalam 7 hari, ikuti saya ke kuil surgawi Guntur bersama dengan 107 sisanya yang akan dipilih. Episode 864 orang terakhir. Ada kultivator Nirvana Skrier yang berpartisipasi dalam kompetisi gelar surgawi, tetapi tidak banyak. Kebanyakan dari mereka dianggap sebagai nenek moyang keluarganya, sehingga mereka terikat oleh keluarganya dan harus berhati-hati dalam segala tindakan dan keputusannya. Jika orang-orang ini bertarung dalam kompetisi yang diisi oleh junior, mereka akan meninggalkan nama buruk karena merebut kejayaan dari junior. Akibatnya, hal ini secara keseluruhan akan berdampak negatif terhadap mereka. Lagi pula, banyak orang telah memperhatikan bahwa kompetisi gelar surgawi ke-108 yang diadakan oleh kuil surgawi Guntur ditujukan untuk junior yang penuh dengan niat bertarung. Meski tidak disebutkan, orang lain bisa membedakannya dari berbagai petunjuk. Akibatnya, jarang sekali para kultivator Nirvana Skrier berpartisipasi. Ada beberapa dari mereka di domain selatan dan mereka semua adalah nenek moyang dari berbagai klan, jadi mereka tidak perlu menaruh dendam pada Wang Lin. Bagaimanapun, nama Sumu terlalu terkenal dan nama Master Demon masih mengandung bau darah. Sumu ini selalu bersikap rendah hati, tetapi sekarang dia bertindak sangat menonjol. Jelas bahwa dia menginginkan tempat pertama, jadi sebaiknya berikan itu padanya. Tidak perlu bersaing dengannya untuk mendapatkan itu dan memulai perselisihan. 7 hari waktu berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini, Wang Lin berkultivasi di kediaman yang disiapkan oleh keluarga kultivasi di planet Earthflame. Dia menjaga dirinya dalam kondisi puncak untuk mempersiapkan final di sistem bintang All Heaven. Selama 7 hari ini, Seng Monghu adalah orang pertama yang mendatanginya. Dia tidak bertanya kepada Wang Lin tentang kultivasi Wang Lin, dia hanya bertanya tentang Dao dan pergi dengan membawa beberapa keuntungan. Dia membungkuk ke arah Wang Lin dengan rasa hormat di matanya. Meski tidak sekuat sebelumnya, Wang Lin saat ini telah mendapatkan persetujuannya. Setelah Seng Monghu pergi, ada orang lain yang datang berkunjung. Baru pada hari keempat keadaan menjadi tenang. Wang Lin ingin berkultivasi dengan tenang, tetapi ada seseorang yang mengganggunya, dan orang itu adalah Nangong Han. Tujuan Nangong Han mengganggu Wang Lin adalah untuk pembengkokan spasial. Setiap kali dia berkunjung, dia selalu membuat Wang Lin pusing. Akhirnya, Wang Lin sangat kesal dengan Nangong Han sehingga dia melepaskan Su Li Guo. Wang Lin memberi tahu Nangong Han bahwa Su Li Guo juga mengetahui pembengkokan spasial. Dia tidak peduli jika Nangong Han mempercayainya dan pergi mencari tempat yang tenang untuk berkultivasi. Su Li Guo yang malang. Meskipun Nangong Han tidak mempercayai Wang Lin, dia menganggap Su Li Guo sangat menyenangkan, jadi dia menyeret Su Li Guo untuk berbicara dengannya tanpa henti. Pada awalnya, Su Li Guo tidak peduli, tetapi seiring berjalannya waktu, dia tidak sanggup menanggungnya lagi. Pada akhirnya, itu menjadi sangat menyakitkan. Dia tidak bisa mengalahkan Nangong Han dan dia tidak berani melawan, jadi tidak bisa pergi. Dia hanya bisa setuju dengan Nangong Han dan menanggung penyiksaan, berharap 7 hari akan segera berlalu dan tuannya akan kembali. Pada hari ke-7, Wang Lin membuka matanya dan menghilang. Indera ilahi menyebar dan menemukan di mana Su Li Guo berada. Namun, ketika dia melihat Su Li Guo, Wang Lin mengerutkan kening. Tubuh iblis Su Li Guo menjadi buram dan roboh. Di seberangnya, Nangong Han terus berbicara. Dalam keadaan kesurupan, Su Li Guo melihat Wang Lin. Dia menjadi bersemangat dan mati-matian bergegas menuju Wang Lin. Jika dia menangis, kemungkinan besar dia sedang menangis sekarang. Tuan, kamu akhirnya kembali. Su kecil tidak akan pernah berani punya ide lagi. Tolong, guru, izinkan saya kembali. Orang ini terlalu menakutkan. Tuan, jangan tinggalkan aku, Su kecil tidak bisa meninggalkanmu. Suara Su Li Guo sangat menyedihkan. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat Su Li Guo dalam kondisi yang menyedihkan. Dia melambaikan tangan kanannya dan memasukkan Su Li Guo ke dalam tas pegangannya. Lalu pandangannya tertuju pada Nangong Han. Suasana hati Nangong Han sangat baik, tapi dia memasang ekspresi canggung. Dia menggosok tangannya dan mengangguk. Saudara Su, roh harta karunmu sangat bagus. Saat aku melihatnya, aku tahu kami akan akur. Di masa depan, kita perlu menghabiskan waktu berkualitas bersama. Wang Lin mengerutkan kening, lalu dia berbalik, mengambil langkah, dan menghilang. Wajah Nangong Han dipenuhi penyesalan. Dia segera mengikuti dan berpikir, sungguh harta karun yang bagus. Sayangnya, saya tidak bisa mengalahkan Sumu ini. Kalau tidak, aku akan mencurinya. 107 orang sisanya dari domain selatan telah dipilih. Orang tua berjubah ungu itu mengeluarkan batu hitam dan menghancurkannya.
Titik cahaya kristal yang tak terhitung jumlahnya muncul dan formasi ilusi muncul. Formasi ini sangat besar, lebarnya lebih dari 1000 kaki. Orang tua berjubah ungu masuk lebih dulu, diikuti oleh 2 utusan berjubah hijau. Mereka menghilang di dalam formasi. 108 orang sisanya secara bertahap memasuki formasi. Wang Lin adalah salah satunya, dan Seng Menghu, Zhang Kongli, dan sejenisnya juga termasuk di antara 108 orang tersebut. Formasi itu melintas dan menghilang bersama 108 orang itu. Kuil surgawi guntur adalah entitas yang sangat kuat di sistem bintang seluruh langit. Ketika generasi-generasi orang di kuil surgawi guntur memperluas pengaruhnya, mereka telah menjadi kekuatan terkuat di depan umum di sistem bintang seluruh langit. Lokasi kuil surgawi guntur adalah sebuah misteri. Tidak ada yang tahu itu di sana. Bahkan para utusan hanya pergi ke sana dengan menggunakan formasi khusus. Tidak ada cara lain untuk kembali. Saat ini, area dalam jarak 100.000 km dari kuil surgawi guntur dibatasi. Utusan dan pelayan kuil surgawi guntur memenuhi area tersebut. Kompetisi gelar surgawi adalah masalah yang sangat penting bagi kuil surgawi guntur. Bertarung di dalam area ini dilarang, dan jika ada yang melanggar aturan itu, kuil surgawi guntur akan segera turun tangan. Ada 4 susunan transfer besar di sekitar kuil surgawi guntur. Salah satu susunan transfer menyala dan sosok muncul dari susunan transfer utara. Di bawah bimbingan para utusan yang pergi ke domain utara, para peserta keluar satu per satu. Semua kultivator ini tenang. Sangat sedikit orang yang bersemangat setelah tiba di sini. Saat mereka muncul, mereka dipenuhi dengan niat bertarung. Tepat pada saat ini, susunan transfer selatan dan barat juga menyala dan sejumlah besar orang keluar pada saat yang bersamaan. Wang Lin ada di antara mereka. Setelah dia keluar, dia melihat sekeliling, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Kuil surgawi guntur seperti istana kekaisaran dari kerajaan fana. Itu sangat megah dan tercakup dalam batasan. Ketika Wang Lin merasakan fluktuasi pembatasan, matanya menyipit. Berdasarkan pemahamannya tentang pembatasan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pembatasan di sini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan dengan kultivasinya, jika dia terburu-buru melakukan pembatasan ini, dia pasti akan mati. Bukan hanya kuil surgawi guntur. Saat Wang Lin melihat sekeliling, dia mengerutkan kening lebih keras. Setiap helai rumput, setiap tanaman, dan bahkan awan mengandung batasan yang kuat. Wang Lin bukan satu-satunya yang mengamati sekeliling. Hampir semua orang melakukan hal yang sama. Formasi di sebelah timur tiba-tiba menyala dan menarik perhatian semua orang. Formasi di sisi timur bersinar terang dan 3 sosok keluar. Mereka adalah utusan yang dikirim oleh kuil surgawi guntur. Mereka semua memiliki ekspresi yang sangat suram dan dengan cepat keluar dari barisan transfer. Salah satu dari mereka bahkan melihat kembali formasi dengan ketakutan di matanya. Mata Wang Lin menyipit. Pada saat yang sama, bau darah yang kuat datang dari susunan transfer timur. Arai transfer menyala dan hanya 1 orang yang keluar. Tidak perlu menunggu, aku telah membunuh 107 orang yang tersisa. Episode 865 Keluarga Su di planet Donglin. Suara ini dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk, dan setelah menyatu dengan aroma darah, itu membuat semua orang merasakan aliran niat membunuh. Tatapan bergerak seperti kilat menuju jalur transfer timur. Sosok di dalam susunan transfer secara bertahap menjadi lebih jelas, memperlihatkan orang tersebut. Itu adalah sosok ramping dari seseorang yang terlihat berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan jubah putih, tapi dia tidak memberikan kesan elegan dan malah mengeluarkan aura dingin. Matanya menunjukkan arogansi dingin dan dipenuhi niat membunuh. Arai transfer menyala saat orang itu keluar. Saat dia melakukannya, aroma darah menjadi lebih kuat dan menyebar ke udara. Sekelompok sampah. Suara pria itu tenang, tetapi ketika dia berbicara, seolah-olah guntur telah meledak. Semua kultivator di sini adalah para elit dari sistem bintang seluruh langit. Setelah mereka mendengar apa yang dia katakan, semua tatapan mereka ke arahnya berubah menjadi permusuhan. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia menarik pandangannya. Pria ini memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, keduanya berada pada tahap awal Nirvana Skrier. Namun, Wang Lin punya perasaan aneh tentang pria ini. Dia yakin dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Saat dia sedang berpikir, mata pria berjubah putih itu berbinar saat dia melihat menembus kerumunan dan mengunci Wang Lin. Saat dia melihat Wang Lin, dia menjilat bibirnya dan menunjukkan senyuman muram pada Wang Lin. Wang Lin dengan tenang melihat ke belakang. Tatapan mereka seolah menembus kerumunan dan saling bertabrakan.
Meskipun tatapan mereka ilusi, sebenarnya, mereka mengandung indera keilahian mereka. Benturan tatapan mereka adalah pertarungan antara indera ilahi mereka. Seolah-olah dua pedang tajam saling bersilangan, dan itu terjadi dalam sekejap. Keduanya segera menarik pandangan mereka. Mata pria berjubah putih itu berbinar dan dia dengan hati-hati menatap Wang Lin. Ketika indera keilahian mereka bersilangan, bukan saja dia tidak mampu menekan Wang Lin, dia juga merasa bahwa indera keilahiannya akan tertusuk. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia menarik pandangannya. Meskipun tingkat kultivasi orang lain sama dengan miliknya, Nirvana Skrier tahap awal, ada kekuatan aneh di dalam kesadaran ilahi orang itu. Tidak banyak orang yang dapat mendeteksi kontak yang mereka buat, totalnya hanya 4 orang. Salah satunya berasal dari domain utara. Dia setengah baya dan wajahnya pucat. Hal yang paling aneh tentang dia adalah tangan kanannya. Dia memiliki 6 jari, bukan 5. Jari lainnya bercabang dari ibu jarinya. Orang kedua juga berasal dari domain utara. Dia adalah seorang anak laki-laki dengan kepala sangat besar yang terlihat sangat tidak rata. Namun, ada ruang kosong sepanjang 30 kaki di sekelilingnya karena jelas tidak ada seorang pun yang mau mendekatinya. Anak laki-laki ini menunjukkan senyuman bodoh. Setelah melihat Wang Lin, dia fokus pada pria berjubah putih, dan senyum bodohnya semakin kuat. Orang ketiga yang perlu diperhatikan berasal dari wilayah barat. Dia mengenakan kemeja biru dan sangat tampan. Saat dia membuka matanya, cahaya keemasan muncul dari dalam matanya. Dia menatap Wang Lin dan merenung dalam diam. Orang terakhir tentu saja adalah orang di sebelah Wang Lin, Nangong Han. Tepat pada saat ini, warna merah menutupi langit dan sejumlah besar awan berkumpul. Awan mengembun di atas semua orang membentuk seorang lelaki tua. Dia memiliki rambut putih dan memancarkan aura surgawi. Saat dia muncul, Guntur muncul di bawahnya. Seolah-olah dia sedang berdiri di atas Guntur. Saya utusan penyambutan kuil surgawi Guntur. Apakah kamu yang membunuh peserta lain dari domain timur? Setelah lelaki tua itu muncul, aura kuat mulai menyebar. Dari energi asal yang dia keluarkan, terungkap bahwa dia berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier. Dia menatap pria berjubah putih itu dan suaranya dipenuhi keagungan. Itu benar. Ekspresi pria berjubah putih itu tenang. Mustahil untuk melihat kegembiraan atau kemarahan di wajah lelaki tua itu ketika dia berteriak, "Siapa namamu dan dari keluarga mana kamu berasal?" Keluarga Su di planet Donglin. Orang dari generasi ini yang diutus untuk dilatih, Su Ting. Saat pria berjubah putih itu berbicara, dia memandang Wang Lin dengan senyum muram. Setelah dia mengatakan itu, terutama ketika dia menyebutkan keluarga Su di planet Donglin, seolah-olah ada sambaran petir yang meledak di antara para kultivator. Ekspresi beberapa kultivator berubah dan mereka tersentak. Beberapa bahkan tanpa sadar mundur beberapa langkah dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mungkin keluarga Siang adalah keluarga terkuat di planet Donglin, namun dalam hal ketenaran, keluarga Su adalah yang paling terkenal. Keluarga Su mewakili pembantaian tanpa akhir. Di setiap generasi, orang yang dikirim oleh keluarga Su untuk berlatih akan melakukan pembantaian. Siapapun yang berani memprovokasi mereka akan dibantai planetnya. Ketenaran keluarga Su terus meningkat dalam badai berdarah ini. Tidak heran orang ini berani menyinggung lebih dari 100 keluarga kultivasi. Orang dari generasi ini dari keluarga Su di planet Donglin yang dikirim untuk berlatih. Sepertinya jika ada yang bertemu orang ini selama kompetisi, mereka pasti akan mati. Lupakan saja, keluarga Su di planet Donglin selalu kejam. Jika keadaannya terlihat buruk, aku akan menyerah saja. Semburan obrolan datang dari mana-mana. Keluarga Su terlalu terkenal, dan metode pembunuhan mereka menyebabkan hati semua orang menjadi dingin. Orang tua dari kuil surgawi Guntur mengerutkan kening dan berkata, pertempuran untuk 108 gelar surgawi akan dimulai pada siang hari 3 hari dari sekarang. Nanti, akan ada orang-orang dari kuil surgawi Guntur yang akan memberimu semua token dan mengatur tempat tinggalmu. Setelah dia selesai berbicara, lelaki tua itu berhenti sejenak. Matanya berbinar dan tatapannya menyapu seluruh kultivator. Apakah Sumu ada di antara kalian semua? Dia bertanya. Setelah dia mengatakan itu, selain para kultivator domain selatan, para kultivator dari barat dan utara semuanya menjadi serius. Nama, Sumu, tidak kalah terkenalnya dengan keluarga Su di planet Donglin. Faktanya, banyak dari mereka yang curiga bahwa Sumu berasal dari keluarga Su di planet Donglin. Wang Lin merenung sedikit sebelum dia mengangkat kepalanya dan dengan tenang berkata, saya Sumu. Dalam sekejap, selain para kultivator dari domain selatan,
yang memiliki ekspresi kompleks. Tatapan para kultivator dari domain barat dan utara semuanya beralih ke Wang Lin. Tuan Iblis Sumu, saya tidak berpikir dia benar-benar akan berpartisipasi dalam ini. Sumu, Suting, aku ingin tahu apakah keduanya memiliki hubungan apapun. Sumu ini tidak hanya tidak mati saat diburu oleh keluarga Yao, dia bahkan bisa datang ke sini. Dia tidak sederhana. Jadi ternyata dia adalah Sumu. Mata kultivator 6 jari itu menjadi dingin dan dia dengan hati-hati menatap Wang Lin. Bahkan senyuman bodoh anak laki-laki berkepala besar itu membeku dan menghilang. Kemudian pandangannya tertuju pada Wang Lin dan senyuman itu muncul sekali lagi. Ada juga pemuda yang sangat tampan berbaju biru. Ketika dia mendengar nama Sumu, dia seperti pedang terhunus saat tatapannya tertuju pada Wang Lin. Sumu, orang yang tidak bisa dilupakan oleh sepupu Zifeng. Niat membunuh muncul di mata pemuda berbaju biru. Ikutlah denganku, penguasa kuil memanggilmu. Utusan penyambutan itu memandang Wang Lin dan mengungkapkan senyuman ramah yang langka. Tubuhnya berkedip dan dia terbang ke kejauhan. Wang Lin merenung sedikit. Dia tidak melihat tatapan para kultivator di sekitarnya saat dia muncul di langit dan berjalan ke depan. Orang tua dari kuil surgawi guntur tidak terbang secepat itu. Saat dia bergerak maju, awan di depannya terbelah. Wang Lin dengan tenang mengikuti, dan dia bahkan tidak menanyakan satu hal pun sepanjang jalan. Mata lelaki tua itu menunjukkan sedikit kekaguman dan dia tersenyum. Kuil surgawi guntur sangat besar. Tempat itu hanyalah aula luar. Aku akan membawamu ke aula dalam kuil surgawi guntur. Wang Lin mengangguk dan melihat ke kejauhan. Saat awan melewatinya, istana yang tampak sangat megah muncul di hadapan Wang Lin. Ada terlalu banyak istana, meskipun tidak berdekatan tetapi tersebar. Namun, jika seseorang hanya melihat dengan matanya, mustahil untuk melihat di mana istana itu berakhir. Istana kekaisaran manusia tidak bisa dibandingkan dengan ini. Energi spiritual surgawi yang padat memenuhi area itu seolah-olah itu adalah alam surgawi. Wang Lin menemukan bahwa istana-istana itu tidak biasa. Faktanya, energi spiritual surgawi yang padat datang dari istana-istana itu. Kuil surgawi guntur memiliki total 1372 aula utama. Masing-masing aula ini secara pribadi diambil dari alam surgawi guntur oleh penguasa kuil. Kata-kata lelaki tua itu dipenuhi dengan rasa bangga. Wang Lin mengangguk dan memuji, kuil surgawi guntur memang merupakan kuil paling kuat di sistem bintang seluruh langit. Ujian semacam ini tidak berbahaya, dan Wang Lin telah lama memahami formalitas setelah ribuan tahun berkultivasi. Orang tua itu tersenyum dan berkata, prestasi rekan Su di masa depan tentu tidak akan sedikit. Pasti akan ada tempat di sini untuk rekan kultivator. Wang Lin tersenyum dan mengobrol dengan lelaki tua itu. Dia melihat ke depan dan melihat bahwa sebagian besar kuil surgawi guntur diselimuti lapisan kabut tipis. Hampir setiap tempat di kuil surgawi guntur dipenuhi dengan batasan. Wang Lin bahkan menemukan banyak batasan pada jalur yang mereka lalui. Jika bukan karena dia mengikuti orang tua itu, pembatasan ini saja sudah cukup untuk menghentikannya. Ketika mereka terus bergerak maju, mereka akhirnya tiba di pusat kuil surgawi guntur. Ada sebuah alun-alun besar di sini yang dilapisi dengan batu biru, dan guntur bergerak ke seluruh alun-alun. Alun-alun itu sangat besar, lebarnya setidaknya 10.000 kaki, dan tampak seperti terbentuk oleh kebocoran petir. Ketika keduanya mendekat, guntur menjadi mulut besar dan berusaha menelan mereka. Lelaki tua itu tertawa ketika dia menamparkan tasnya dan sejumlah besar buah merah muncul di tangannya. Dia melemparkan buah itu ke dalam mulut yang mencoba melahapnya. Raungan pelan terdengar dari guntur di alun-alun. Buah-buahan itu menghilang satu persatu dan berubah menjadi cairan yang kemudian diserap oleh petir. Ini menenangkan guntur dan tidak lagi menghalangi mereka. Buah kenaikan surgawi. Wang Lin melihat buahnya. Apakah sesama kultivator Su menganggap ini familiar? Hehe, yang disegel di sini adalah tiruan dari roh petir yang menjaga alam surgawi guntur. Siapapun yang ingin memasuki alam surgawi guntur harus memberinya buah kenaikan surgawi dalam jumlah besar. Kalau tidak, binatang itu tidak akan membiarkan siapapun memasuki alam surgawi guntur. Penguasa kuil generasi terakhir menggunakan mantra yang kuat dan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memisahkan bagian dari binatang guntur itu sehingga bisa menjadi binatang penjaga kuil surgawi guntur. Episode 866 Si Zifeng. Wang Lin dengan hati-hati melihat ke alun-alun danau guntur dan menarik pandangannya. Di bawah bimbingan lelaki tua itu, mereka langsung menuju ke sisi timur kuil surgawi guntur.
Dari jauh, Wang Lin melihat sebuah istana yang jauh lebih besar dari yang lain. Itu seperti binatang raksasa yang tergeletak di sana, dan tekanan datang darinya bahkan sebelum dia mendekat. Beberapa kilometer jauhnya dari aula, lelaki tua itu berhenti dan tersenyum. Rekan kultivator Su, penguasa kuil hanya memanggilmu, jadi aku tidak bisa menemanimu. Tidak apa-apa jika kamu masuk sendiri. Tatapan Wang Lin tertuju pada aula besar beberapa kilometer jauhnya. Dia berbalik ke arah lelaki tua itu dan berkata, "Senior, terima kasih telah memimpin. Saya bukan senior manapun. Karena rekan kultivator sudah dapat dipanggil oleh penguasa kuil, Anda pasti bukan sekadar ikan kecil di kolam. Ketika saatnya tiba, kita harus lebih mengenal satu sama lain." Orang tua itu menggelengkan kepalanya sebelum minta diri dan pergi. Wang Lin dengan hati-hati menyebarkan akal ilahi dan terbang ke depan. Dia perlahan-lahan mendekat ke aula utama, dan ketika dia sudah dekat, dia melihat seseorang berdiri di luar. Meski punggung orang itu menghadap Wang Lin, orang itu seperti gunung yang menjulang tinggi. Tuan percikan api. Wang Lin tidak terkejut. Ketika dia sudah dekat, dia mendarat dan menggenggam tangannya. "Salam, Guru Senior Thunderflame. Haruskah aku memanggilmu Master Demon Sumu atau Wang Lin dari sistem bintang aliansi?" Master Flamespark berbalik dan dengan tenang menatap Wang Lin. Saat pandangannya tertuju pada Wang Lin, dia sedikit terkejut. Pengukur Nirvana. Bagus, sangat bagus. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia tidak panik ketika identitasnya ditunjukkan dan dengan tenang berkata, "Sumu atau Wang Lin baik-baik saja. Saya yakin senior tidak memanggil saya ke sini hanya untuk menanyakan nama asli saya." Master Flamespark memandang Wang Lin dan mengungkapkan senyuman. Ada kilatan kekaguman saat dia tersenyum. "Bagus, kamu layak mendapatkan seseorang yang ditakdirkan bersama lelaki tua ini. Saya tidak peduli apakah Anda Wang Lin atau Sumu. Saya ingin bertanya apakah Anda bersedia berpartisipasi dalam pertempuran melawan sistem bintang aliansi." Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan perlahan berkata, "Kekuatan junior sangat sedikit. Bahkan jika aku berpartisipasi, itu tidak akan menjadi masalah. Seorang kultivator Nirvana Skrier sepertimu berani mengatakan kekuatanmu sedikit." Master Flamespark tertawa, tetapi ada kilatan rasa dingin di matanya. Wang Lin diam-diam merenung sedikit dan mengangguk. "Karena Master Senior Flamespark sangat menghargaiku, maka aku akan berpartisipasi dalam perang." Wang Lin sudah memutuskan hal ini sejak lama di dalam hatinya. Karena dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi gelar surgawi 108, dia akan dipaksa untuk terlibat dalam pertempuran dengan sistem bintang aliansi. "Bagus. Simpan token yang kuberikan padamu dengan aman. Ini mungkin sangat berguna bagi Anda di masa depan. Itu juga bisa dianggap sebagai kekayaan yang awalnya aku janjikan padamu." Master Flamespark melambaikan lengan bajunya dan embusan angin tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin. Ada kilatan cahaya dan susunan transfer muncul. "Pergi dengan susunan transfer ini. Dalam 3 hari, lelaki tua ini secara pribadi akan menonton kompetisi bersama beberapa temannya. Kakak seperguruan seniormu, King Sui, juga akan pergi." Dengan itu, Master Flamespark berbalik dan berjalan ke aula. Wang Lin memandang Master Flamespark dan dengan tenang berkata, "Master Senior Flamespark, bisakah Anda mengembalikan Thunder Beast Junior? Setelah bagian itu dibuka, secara alami aku akan mengembalikannya padamu." Sosok Master Flamespark menghilang ke dalam aula. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum dia mengangkat kakinya dan melangkah ke dalam barisan transfer. Ketika dia muncul kembali, dia berada di aula luar di sebelah 4 susunan transfer. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Jelas sekali mereka semua telah dibawa ke tempat mereka akan tinggal. Saat Wang Lin muncul, dia segera berbalik. Ada seorang wanita berdiri di belakangnya. Dia sangat cantik, seolah-olah dia terbuat dari batu giok, dan dia mengenakan gaun biru bermotif air. "Apakah seniornya Sumu?" Suaranya tajam dan sangat enak untuk didengarkan. Wang Lin mengangguk. Junior adalah Chen San dan diperintahkan oleh Lord Messenger untuk menunggu senior. Ini adalah tanda senior untuk kompetisi surgawi ini. Sedangkan untuk tempat tinggal Anda, informasinya ada di dalam. Ekspresi Chen San penuh hormat saat dia mengeluarkan tanda seukuran kepalan tangannya dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Kemudian dia ragu-ragu dan wajahnya memerah dan dia dengan lembut berkata, "Jika senior membutuhkan tungku kultivasi selama kultivasi, senior dapat memanggil junior dengan token tersebut." Kuil Surgawi Guntur bersedia menawarkan semua bantuan yang diperlukan untuk para peserta kompetisi ini. Setelah dia selesai berbicara, wajahnya menjadi lebih merah saat dia membungkuk dan mundur.
Sosoknya sangat memikat, dan ketika dia pergi, samar-samar dia memperlihatkan pesona di balik gaunnya. Wang Lin mengangkat token itu dan memindainya dengan inderanya. Benda ini seperti sepotong batu giok. Itu berisi peta sederhana dari kuil surgawi Guntur dan susunan transfer yang tidak aktif. Setelah menemukan tempat tinggalnya, Wang Lin langsung menuju ke sana. 3 hari waktu berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 hari ini, Wang Lin berkultivasi dengan mata tertutup untuk menjaga kondisi puncaknya. Seluruh kuil surgawi Guntur menjadi sangat hidup ketika mendekati tengah hari pada hari ketiga. Susunan transfer menyala tanpa henti saat sekelompok kultivator tiba. Ada banyak sekali penonton untuk kompetisi gelar surgawi ini. Yang pertama adalah para kultivator keluarga kultivasi dari planet utama setiap domain. Mereka hanya memiliki kualifikasi untuk menonton dari luar. Kemudian keluarga kultivasilah yang berada di atas keluarga di planet utama tetapi di bawah keluarga Yao. Mereka adalah keluarga seperti keluarga Sengong dan keluarga Zan. Di belakang mereka ada 4 keluarga besar dengan warisan dari alam surgawi. Yang terakhir adalah anggota keluarga dari 2 keluarga kultivasi dari zaman kuno yang menjadi tuan rumah kompetisi ini bersama dengan kuil surgawi Guntur. Meski jumlah kultivator yang menyaksikan kompetisi ini relatif sedikit, namun jumlahnya masih puluhan ribu. Kuil surgawi Guntur telah mengatur banyak platform terapung, sehingga para kultivator memiliki tempat untuk duduk. Medan perang untuk gelar surgawi ditentukan berada di alun-alun Danau Guntur selebar 10.000 kaki. Di luar alun-alun, terdapat lebih dari 10 pilar putih yang memancarkan gelombang energi spiritual surgawi. Master Flamespark sedang duduk di atas sajadah di atas salah satu pilar putih. Di sampingnya duduk Dewa Langit King Sui. Matanya terpejam seolah dia tidak tertarik dengan semua ini. Semakin banyak kultivator yang datang untuk mengamati muncul, leluhur keluarga Siang pun muncul. Dia menggenggam tangannya pada Master Flamespark dan duduk di atas sajadah di sebelah Master Flamespark. Saat keduanya berbicara, pria bernama Gongsun muncul mengenakan pakaian hitam dan duduk. Tak lama setelah itu, keluarga Yao dan 3 keluarga lainnya yang memiliki warisan dari alam surgawi tiba. Orang dari keluarga Yao adalah Dewa Darah. Dia tiba bersama monster tua dari 3 keluarga lainnya dan duduk di atas sajadah. Mereka bahkan tidak melihat King Sui. Ketika keluarga Sengong dan keluarga Zan tiba, leluhur keluarga Sengong dan Li Yunzi masing-masing duduk di atas sajadah satu per satu. Tak lama setelah itu, berbagai leluhur dari keluarga kultivasi yang berbeda semuanya tiba dan duduk. Saat tengah hari tiba, mata Master Flamespark berbinar. Dia dengan tenang berkata, pertarungan perebutan gelar surgawi sistem bintang All Heaven 108, dimulai. Suaranya berubah menjadi petir yang tak terhitung jumlahnya yang bergema di seluruh kuil surgawi Guntur. Arai transfer yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Semuanya berukuran sama, dan satu demi satu, para kultivator muncul dari dalam mereka. Wang Lin disertakan. Dewa Darah mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin dengan tatapan menakutkan. Dia mendengus dingin sambil menarik pandangannya. Ekspresinya suram. Selain Dewa Darah, ada tatapan lain dari kerumunan di luar yang tertuju pada Wang Lin. Si Zifeng menggigit bibir bawahnya sambil diam-diam menatap Wang Lin di langit. Dia menghela nafas dan matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Sejak dia kembali dari alam surgawi Guntur, sosok Wang Lin tetap ada di hatinya. Dia tidak bisa menghilangkan sosoknya, dan ketika dia mendengar Wang Lin diburu oleh keluarga Yao, hatinya bergetar, tetapi dia tidak punya cara untuk membantu. Setiap hari, dia tidak berminat untuk berkultivasi, tetapi ketika dia mendengar bahwa Wang Lin telah melarikan diri, dia sangat bahagia. Namun, ada rasa pahit yang kental di balik kegembiraan itu. Aku khawatir dia sudah lupa namaku. Si Zifeng sangat cantik, dan dia memahami hal ini dengan sangat baik. Banyak elit dari berbagai keluarga kultivasi telah menyatakan cinta mereka padanya. Bahkan di dalam keluarganya sendiri, sepupunya yang luar biasa, si Zimu, juga mengungkapkan kekagumannya. Namun, dia sangat acuh tak acuh terhadap semua ini dan bahkan tidak pernah mempertimbangkan kultivasi berpasangan. Impiannya adalah menjadi seperti leluhurnya, menjadi seorang kultivator wanita dengan kultivasi yang mampu menembus langit. Namun, semua ini berubah saat dia bertemu Wang Lin. Bahkan dia sendiri pun bingung. Namun, keterkejutan yang diterima hatinya ketika Wang Lin memimpin ratusan kultivator untuk menyerang susunan transfer kuil surgawi Guntur adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Awalnya, si Zifeng mengira waktu akan membuatnya melupakan segalanya. Namun, ketika dia melihatnya lagi, dia menggigit bibir bawahnya hingga berdarah dan dia tidak menyadarinya.
Dia menatap sosok yang ingin dia kenali namun begitu asing. Tidak jauh dari Si Zifeng duduk seorang wanita tua. Dia jelas tidak memenuhi syarat untuk duduk di atas sajadah, tapi dia adalah leluhur keluarga Si. Dia mengerutkan kening saat dia melihat Si Zifeng dan menghela nafas. Hubungan yang bernasib buruk. Wang Lin berada di udara dan sangat tenang sambil menatap para kultivator dari sistem bintang All Heaven. Secara khusus, dia melihat orang-orang yang sedang berdoa. Masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang tidak lebih rendah dari leluhur darah, dan banyak dari mereka jauh melebihi leluhur darah. Ketika 325 susunan transfer muncul, semua peserta menampakkan diri mereka sendiri. Master Flamespark tenang saat dia perlahan berkata, kompetisi ini dibagi menjadi 3 uji coba, 6 jalur, dan 1 jalur menuju surga. 3 cobaan langit, bumi, dan manusia akan menguji kultivasi seseorang. 6 jalur kekosongan yang misterius adalah siklus Dao. 3 uji coba dan 6 jalur akan memilih 108 gelar surgawi. Kemudian mereka akan memasuki pertarungan hidup dan mati dalam satu baris menuju surga. 36 orang dengan pembunuhan terbanyak akan diberi gelar surgawi. Nama mereka juga akan tertinggal di batu pemberian surgawi. Setelah dia selesai berbicara, hal itu memicu gelombang besar di daerah tersebut. Bahkan orang-orang yang berada di atas sajadah pun kaget. Tatapan mereka semua tertuju pada Master Flamespark. Bahkan leluhur keluarga Siang dan pria berkulit hitam bernama Gongun terkejut, dan mereka melihat ke arah Master Flamespark. Bahkan mata Dewa Langit King Sui membelalak. Matanya sangat dingin ketika dia berkata, apakah itu batu pemberian surgawi yang ditinggalkan oleh para dewa kuno? Episode 867 tidak memenuhi syarat 1. Suara Master Flamespark tenang saat dia perlahan berkata, itu memang batu itu. Mata lelaki tua itu menjadi sedikit gelap dan dia berkata, rumor mengatakan bahwa batu ini adalah peninggalan dari alam surgawi kuno. Jika seseorang bisa meninggalkan namanya di sana, jiwanya bisa langsung masuk ke alam surgawi kuno yang dikabarkan telah lenyap. Saya tidak menyangka batu penganugerahan surgawi ada di kuil surgawi Guntur. Pria parubaya bernama Gongsun membuka dan menutup matanya. Setiap kali matanya terbuka, cahaya akan bersinar, dan dia dengan tenang berkata, meskipun alam surgawi kuno telah menghilang, rumor tertinggal, mengatakan bahwa bertahun-tahun dari sekarang, alam surgawi kuno akan dibuka kembali. Ketika itu terjadi, hanya orang-orang yang namanya tertinggal di batu penganugerahan surgawi yang akan diizinkan pergi. Meski hanya rumor, itu satu-satunya petunjuk yang tersisa. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Selain beberapa orang terpilih, hampir tidak ada yang tahu apa itu batu penganugerahan surgawi. Namun setelah mendengar perkataan lelaki tua bernama Siang itu, mereka semua langsung mengerti pentingnya batu ini. Namun, ada banyak kultivator yang tidak mengetahui apa itu alam surgawi kuno. Mereka semua memandang nenek moyang keluarga mereka. Master Flamespark dengan tenang berkata, batu penganugerahan surgawi hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya ketika alam surgawi Guntur runtuh. Kuil surgawi Gunturku tidak mendapatkannya, jadi tidak perlu memikirkan masalah ini. Saat senior itu menangkap binatang bulan, dia menemukanku dan memberiku sepotong seukuran kepalan tanganku. Setelah dia mengatakan ini, semua monster tua di sajadah menjadi diam dan tidak lagi bertanya tentang masalah ini. 3 cobaan langit, bumi, dan manusia. Uji coba pertama adalah manusia. Jika Anda dapat menahan 10 napas waktu, maka Anda lulus. Russell, masuki Danau Guntur. Suara Master Thunderspark menyebar ke seluruh area dan seberkas cahaya hijau mendekat. Lampu hijau itu berubah menjadi pria parubaya berjubah hijau di hadapan semua orang. Orang ini menggenggam tangannya pada semua orang dan berkata, sesuai perintah penguasa kuil. Saat dia berbicara, dia turun menuju alun-alun. Dia berdiri di atas alun-alun dengan tangan di belakang punggung. Ada sedikit rasa bangga pada ekspresi tenangnya. Penampilannya menarik perhatian para kultivator di sekitarnya. Tentu saja ada orang yang mengetahui identitas Russell, dan diskusi pun dimulai. Russell dari kuil surgawi Guntur. Rumor mengatakan bahwa dia mencapai tahap pertengahan Nirvana Skrier 300 tahun yang lalu dan dia telah berkultivasi dengan pintu tertutup selama 300 tahun dan tidak pernah muncul. Saya tidak menyangka dia akan menjadi penjaga gerbang uji coba manusia. Russell ini tidak sederhana, terutama perubahan dalam kesadaran keilahiannya. Rumor mengatakan bahwa bahkan beberapa monster tua terkenal memujinya. Semburan diskusi bergema di seluruh area. Russell mengangkat kepalanya dan menatap ratusan juniornya.
Dia tenang ketika berkata, di mata saya, tidak ada di antara Anda yang memenuhi syarat untuk menjadi 108 surgawi, karena membunuh Anda tidak lebih sulit daripada menghancurkan semut. Sekarang saya akan menunjuk salah satu dari Anda. Siapapun yang saya tunjuk akan turun. Setelah Russell berbicara, mayoritas kultivator yang keluar dari susunan transfer memandang Russell dengan muram. Hal ini terutama berlaku untuk Su-Ting. Matanya memerah, tapi dia tidak berbicara. Russell tidak membuang waktu dan tangan kanannya dengan santai menunjuk ke arah seorang kultivator dari domain utara. Setelah kultivator ditunjuk, dia ragu-ragu sejenak, tetapi keraguan itulah yang menyebabkan Russell mendengus dingin dan tangan kanannya terulur. Sebuah tangan besar muncul dan meluncur keluar begitu cepat sehingga bahkan para kultivator di sekitarnya pun bisa merasakan angin. Tangan besar itu bergerak secepat kilat dan menangkap kultivator itu dalam sekejap. Ia tanpa ampun menyeret kultivator itu ke bawah dan melemparkan kultivator itu ke samping. Ekspresi kultivator itu segera berubah pucat. Dia hanya berada pada tahap ilusori yin, dan setelah digenggam oleh tangan besar itu, dia merasa seolah-olah es telah memasuki tubuhnya dan memperkuat energi asalnya. Begitu dia mendarat, dia langsung duduk dalam posisi lotus. Russell mengungkapkan ketidaksabarannya. Dia tidak menganggap apa yang disebut kompetisi gelar surgawi ini layak untuk dilakukan pada masanya. Jika bukan karena penguasa kuil yang memintanya secara pribadi, yang berarti dia tidak bisa menolak, dia tidak akan menjadi hakim pada ujian pertama. Selain itu, ada alasan lain mengapa ia menjadi hakim dalam ujian ini. Setelah menyeret kultivator itu ke bawah, ketidaksabaran di matanya menjadi semakin kuat. Indera ilahinya menyebar dan dunia berubah warna. Indera ilahi Russell sangat aneh dan bisa berubah bentuk. Ketika keluar, raksasa emas segera muncul dan suara gemuruh keras bergema di kehampaan. Setelah raksasa itu muncul, ia bergegas menuju kultivator yang sedang duduk di sana. Itu sangat cepat dan mendekati kultivator hanya dalam 3 langkah. Raksasa emas itu mengangkat tinjunya dan melemparkannya ke arah kultivator yang duduk di sana. Pukulan ini masih berlangsung ketika wajah kultivator menjadi pucat pasi dan matanya dipenuhi teror. Pakaian dan rambutnya tertiup ke belakang oleh angin yang ditimbulkan oleh pukulan tersebut. Mata Wang Lin bersinar seperti obor saat dia menatap pemandangan ini. Saat tinju raksasa emas itu mendarat, tubuh kultivator itu bergetar dan dia batuk darah. Ada kekaburan ketika jiwa asal kultivator tersingkir. Karena ketakutan, jiwa asal kultivator dengan cepat mundur. Saat Russell mendengus dingin, raksasa emas itu menarik tinjunya, mundur beberapa langkah, dan berdiri di samping Russell. Sampah, dengan kultivasi dan kekuatan mentalmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi gelar surgawi. Kamu tidak memenuhi syarat. Ketidaksabaran di mata Russell menjadi semakin kuat. Dia merasa bahwa menguji orang ini hanya membuang-buang waktunya. Jiwa asal kultivator itu beralih ke tubuhnya. Dia kemudian menatap Russell dengan ekspresi pucat dan membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa dan membungkuk. Dia dengan sedih kembali ke susunan transfer dan dalam sekejap menghilang. Sekarang berkurang satu dari yang asli 325. Russell mengerutkan kening ketika tatapannya menyapu para kultivator di langit dan dia dengan santai menunjuk seseorang. Kultivator yang dia tunjuk mengatupkan giginya dan bergegas turun. Setelah mendarat di alun-alun, kultivator tersebut menangkupkan tangannya ke arah Russell dan dengan hormat berkata, "Senior, tolong beri pencerahan kepada saya." Ekspresi Russell menjadi sedikit lebih lembut, tapi dia tidak berbicara. Kemudian raksasa emas itu melangkah maju dan menggunakan mantra yang sama seperti yang digunakan sebelumnya. Kultivator itu mengatupkan giginya saat tangannya membentuk segel dan cahaya putih menutupi tubuhnya untuk menghentikan raksasa emas itu. Namun, cahaya putih segera runtuh di hadapan tangan emas. Kultivator itu didorong ke belakang, lalu dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah untuk memblokir tinjunya. Ketika tinju raksasa emas itu mendarat di atas kabut darah, hal itu menyebabkan suara gemuruh yang keras. Kabut darah segera runtuh dan wajah kultivator menjadi pucat. Jiwa asalnya sudah lebih dari separuh keluar dari tubuhnya, tetapi saat dia menjerit kesedihan, terdengar suara letupan dari tubuhnya dan dia menarik jiwa asalnya kembali. Namun, ini di luar daya tahannya. Meskipun jiwa asalnya telah kembali ke tubuhnya, ia menjadi lemah. Karena kamu bertahan selama 10 napas waktu, kamu lulus, tapi meskipun sampah seperti kamu telah lewat, kamu akan tersingkir di percobaan berikutnya. Russell melambaikan lengan bajunya dan tubuh kultivator itu terlempar ke udara. Wajah pria itu pucat saat dia membungkuk pada Russell.
Kemudian dia kembali ke susunan transfernya dan duduk untuk berkultivasi. Tak lama setelah itu, satu demi satu kultivator ditunjuk oleh Russell. Jika mereka bertindak cepat, tidak apa-apa. Jika tidak, mereka akan diseret secara paksa oleh Russell seperti orang pertama dan akan menderita luka bahkan sebelum ujian dimulai. Saat para kultivator mendarat satu persatu, kata sampah terus-menerus dibuang. Bahkan orang yang memenuhi syarat pun mau tidak mau disebut sampah oleh Russell. Russell berangsur-angsur menjadi semakin tidak sabar hingga mencapai titik di mana raksasa emas itu akan melayangkan pukulan bahkan sebelum pesertanya mendarat. Waktu berlalu dengan cepat. Lebih dari separuh kultivator telah diuji dan sekitar 40% di antaranya memenuhi syarat. Pria dengan 6 jari, anak laki-laki berkepala besar, dan Nangong San, yang memiliki tingkat kultivasi tinggi, semuanya maju. Hanya ketika mengujinya barulah ekspresi Russell sedikit melembut dan dia tidak menyebutnya sampah. Kamu, turunlah. Russell menunjuk seseorang di langit. Orang ini adalah Suting dari planet Donglin. Matanya memerah dan dia menunjukkan senyuman muram. Mata Russell dingin ketika tangan kanannya terulur dan tangan besar itu muncul. Itu dibebankan langsung ke Suting. Saat tangan itu tertutup, segel terbentuk di tangan Suting. Gas hitam mengelilinginya dan membentuk makhluk seperti iblis. Makhluk seperti iblis itu mengaum dan terjerat dengan tangan besarnya. Suting mencibir sambil bergegas keluar. Dia tidak pergi ke alun-alun hanya untuk diuji, dan saat dia bergegas keluar, dia menyatukan kedua tangannya dan kemudian memisahkannya. Gas hitam keluar dari tangannya dan membentuk tombak hitam. Kilatan dingin melintas di mata Russell dan kemudian raksasa emas itu bergegas menuju Suting. Suting berbalik dan menyerah menuju Russell. Sebaliknya, dia tiba di samping raksasa emas itu dengan satu langkah dan tombaknya menusuk. Raksasa emas itu mengayunkan tinjunya. Namun, saat tombak hitam itu hendak bertabrakan dengan tinju, tombak itu tiba-tiba berputar. Apa yang sebelumnya merupakan kepala tombak dengan cepat berubah menjadi ular hitam aneh dengan tubuh ramping. Setelah membuka mulutnya, panjangnya menjadi puluhan kaki. Adegan ini terlalu tidak pada tempatnya dan membuat para kultivator di sekitarnya menjadi sangat serius. Mulut ular itu terbuka dan langsung melahap raksasa emas itu. Ketika Wang Lin melihat ini, pupil matanya menyusut. Mantra surgawi keluarga Su, Snake Devor. Pria tua bernama Siang itu mengangguk dan matanya dipenuhi kekaguman. Lumayan, Suting ini kemungkinan besar adalah yang terkuat dari semua peserta. Salah satu lelaki tua itu mengangguk dan tertawa. Bukan hanya mereka, namun para kultivator di sekitarnya telah mempelajari mantra surgawi ini dari nenek moyang mereka. Salah satu dari 4 mantra hebat keluarga Su dari planet Donglin, Snake Devor. Ini adalah mantra yang sangat misterius, jadi kalian semua harus memperhatikannya dengan cermat. Mantra ini disebut Snake Devor. Jika seseorang bertemu dengan seorang kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, maka mereka seringkali dapat langsung melahap musuh dan menyembunyikan kekuatan mereka pada milik Anda. Dewa Surgawi King Sui tenang. Dia dengan dingin menatap Suting tetapi tidak berbicara. Episode 868 tidak memenuhi syarat 2. Mata Russell menjadi lebih dingin, tetapi ketika dia memikirkan fakta bahwa orang ini berasal dari keluarga Su di planet Donglin, dia menahan amarahnya dan mendengus dingin. Memenuhi syarat. Setelah melahap raksasa emas itu, Suting tertawa keras dan mundur dengan tombak hitamnya. Setelah dia kembali ke susunan transfer, dia menatap Wang Lin dengan tatapan memprovokasi. Ekspresi Russell muram saat dia menunjuk ke arah orang-orang yang tersisa di langit. Kali ini, jarinya jatuh ke Wang Lin. Kamu, turunlah. Mata Russell berbinar-binar. Dia sudah tahu wajah Wang Lin. Alasan lain dia datang untuk menilai sidang pertama adalah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia dengan tenang berjalan menuju alun-alun. Seolah Russell merasa Wang Lin terlalu lambat, dia mendengus dingin dan tangan besar itu meraih ke arah Wang Lin. Wang Lin sedikit mengernyit. Saat tangan besar itu mengarah ke atas, ia mengeluarkan hembusan angin yang sangat besar. Jika dia tidak menghindar atau melawan, bahkan jika dia lulus ujian manusia, dia akan terluka. Wang Lin bukanlah seseorang yang membiarkan orang lain menindasnya. Matanya menjadi dingin dan mata ketiga di antara alisnya segera terbuka. Cahaya merah keluar dari matanya berbentuk kipas dan langsung menutupi hantu raksasa itu. Dia tidak berhenti dan terus berjalan. Saat lampu merah menutupi tangan besar itu, suara letupan datang dari tangan itu dan menghilang. Wang Lin mendarat di alun-alun, menggenggam tangannya ke arah Russell, dan dengan tenang berkata, "Tolong beritahu saya." Ketika Master Flamespark melihat ini, matanya berbinar.
Ketika dia melihat lampu merah, seolah-olah dia telah memperoleh pencerahan. Ada sedikit kekaguman dalam pandangannya terhadap Wang Lin. Anak ini sebenarnya memiliki mantra seperti itu. Meskipun kekuatannya kurang, mantra itu mengandung Grand Dao. Mata King Sui tenang saat dia melirik Wang Lin dan kemudian menarik pandangannya. Selain keduanya, mata lelaki tua lainnya juga berbinar. Hanya ekspresi Dewa Darah yang suram dan dia mencibir di dalam hatinya. Selain mereka, hanya sedikit orang yang bisa melihat apa yang luar biasa dari mata ketiga. Nenek moyang Si Zifeng menghela nafas dan bergumam, orang ini masih sangat muda namun dia memiliki kultivasi yang sangat kuat. Dia tidak sederhana. Russell menjadi semakin murung. Mantra Wang Lin barusan sedikit mengejutkannya. Dia menatap Wang Lin dan indera ilahi menyebar. Raksasa emas segera muncul, memancarkan cahaya yang tajam. Setelah muncul, ia membawa kekuatan yang dapat mengguncang jiwa asal dan menyerang Wang Lin. Setelah 3 langkah, raksasa emas itu melemparkan tinjunya. Tinjunya mengandung kekuatan yang dapat mempengaruhi jiwa asal. Wang Lin sudah mengetahui hal ini dari apa yang dia amati. Pada saat ini, tangan Wang Lin membentuk segel dan pembatasan segera muncul di sekelilingnya. Sejumlah besar batasan muncul di sekelilingnya, semuanya bertumpuk rapat. Dalam sekejap, mereka berpisah dan mengepung area tersebut. Saat raksasa emas mendekat, pembatasan ini terbang dengan ujung jari Wang Lin. Mata Wang Lin tenang saat dia berkata, segel. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dan mengepung raksasa emas itu. Pembatasan lapis demi lapis mendarat di raksasa emas itu. Pada saat ia mendekati Wang Lin, ia tidak bisa lagi bergerak dan disegel sepenuhnya oleh Wang Lin. Sejak Wang Lin mendarat di alun-alun, dia tidak bergerak sedikit pun. Sekarang dia dengan dingin menatap Russell, sama sekali mengabaikan raksasa emas yang berada 3 inci jauhnya yang tersegel dalam gerakan meninjunya. Dia berbalik dan pergi. Rambut hitamnya tergerai saat dia berbalik dan jubah putihnya membuatnya tampak anggun. Meskipun penampilannya biasa saja, dia memiliki temperamen yang tak terkatakan dalam dirinya. Melewati uji coba pertama dengan begitu mudah menyebabkan semua kultivator di sekitarnya fokus. Su Ting memandang Wang Lin dan matanya memerah. Jantung Si Zifeng berdebar kencang dan wajahnya menjadi sedikit merah saat dia melihat ke arah Wang Lin. Seolah-olah kejadian di alam surgawi guntur sedang terjadi di hadapannya sekali lagi. Pembatasan orang ini sangat kuat. Kultivator berjari 6 itu mengerutkan kening saat dia melihat raksasa emas yang tersegel. Ada juga anak laki-laki berkepala besar. Meski dia masih memperlihatkan senyuman bodoh, ada rasa dingin di dalam senyuman itu. Wajah Russell tenggelam seperti air saat dia menatap Wang Lin. Dia ingat 2 hari yang lalu ketika dia keluar dari kultivasi pintu tertutup dan mendengar sesuatu yang sangat membuatnya marah. Saudaranya terbunuh dalam susunan transfer di alam surgawi guntur oleh seseorang bernama Sumu. Sumu ini saat ini berada di kuil surgawi guntur dan menjadi peserta dalam kompetisi gelar surgawi. Mata Russell menjadi dingin. Dia tidak ingin membunuh orang ini di sini, tapi dia tidak akan membiarkan Sumu ini lulus ujian pertama. Setelah Sumu dipindahkan dari kuil surgawi guntur, saat itulah dia akan membunuh Sumu. Saat Russell mendengus dingin, indera ilahinya melonjak dan raksasa emas yang tersegel itu bersinar terang. Seolah-olah kekuatan yang tak terbatas telah disuntikkan ke dalamnya, dan batasan di sekitarnya runtuh satu per satu. Raksasa emas itu mengambil 1 langkah dan kemudian pedang emas raksasa muncul di tangannya. Ia mengayunkan pedang emas raksasa ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama ketika kesadaran ilahi Russell melonjak, tidak hanya raksasa emas dengan pedang itu tumbuh hingga tingginya lebih dari 1000 kaki, 2 raksasa emas lagi muncul di atas alun-alun. Mereka juga menyerang Wang Lin. Ketiga raksasa emas itu begitu cepat sehingga menciptakan badai saat mereka menyerbu Wang Lin. Mata Wang Lin berubah tajam dan dingin dan dia dengan cepat mundur. Tangannya membentuk segel dan pembatas tampak menghalangi salah satu raksasa. Di saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun menebas raksasa lainnya. Lusinan daging surgawi segera muncul. Mereka melewati batasan dan menuju raksasa kedua. Adapun raksasa ketiga, Wang Lin mengambil langkah dan mengangkat tangan kanannya. Pasangan Wither Dao tiba-tiba bersinar dan aura jahat tiba-tiba memenuhi langit dan bumi. Raksasa emas ketiga segera meredup dan cahaya abu-abu menyala. Wang Lin tidak ragu-ragu, kedua jarinya membentuk pedang dan menunjuk ke tubuh raksasa emas itu. Raksasa emas itu roboh dengan keras. Pada saat yang sama, dengan kombinasi pembatasan dan Heavenly Chops, 2 raksasa emas lainnya juga runtuh. Namun, saat ketiga raksasa emas itu runtuh, Russell bergerak.
Ini adalah pertama kalinya dia keluar dari penggunaan akal ilahi. Dia bergerak seperti kilat. Itu terlalu cepat, dan saat dia mendekati Wang Lin, dia mengarahkan jarinya ke arahnya. Ketika jari ini keluar, Russell menggunakan kultivasi penuhnya. Kultivasi Nirvana Scryer tahap tengahnya tiba-tiba muncul dari jarinya. Mata Wang Lin menjadi dingin. Sudah terlambat untuk mundur, jadi dia membuka mulutnya dan meludahkan stempel penyegel surgawi. Jari Russell menunjuk pada stempel penyegel surgawi dan menyebabkan stempel itu bergetar. Wang Lin segera merasakan kekuatan dahsyat datang darinya. Kekuatan ini tidak mempengaruhi tubuhnya, tetapi secara langsung mendorong jiwa asalnya keluar dari tubuhnya. Meski hanya mendorongnya keluar 3 inci, sebelum Wang Lin menarik jiwa aslinya kembali, Russell menunjukkan senyuman muram, menarik jarinya, dan mundur. Tidak memenuhi syarat. Russell melambaikan lengan bajunya yang besar sambil menunjuk ke orang lain di langit dan berkata, "Kamu, turun." Tindakan Russell bisa dibilang berisiko. Bagaimanapun, pertempuran ini diawasi oleh banyak orang. Namun, dia menganggap identitasnya istimewa di kuil surgawi guntur. Terlebih lagi, dia tidak merasa telah melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Kultivator yang ditunjuk Russell di langit tidak berbicara dan turun. Namun, pada saat ini, Wang Lin, yang dikirim lebih dari 100 kaki oleh Russell, mengungkapkan niat membunuh. Tidak memenuhi syarat. Wang Lin datang ke sini untuk mengikuti kompetisi gelar surgawi karena dia harus menang dan bertekad untuk menempati posisi pertama. Namun, perkataan Russell telah menyentuh intinya. Jika dia benar-benar tidak memenuhi syarat, maka tidak apa-apa, tetapi jelas bahwa Russell ini sengaja mengecewakannya. Mata Wang Lin menjadi sangat dingin saat dia mendekat dengan satu langkah. Dia bahkan tidak repot-repot melihat ke arah kultivator yang sedang turun. Kultivator itu merasakan angin dingin, menyebabkan ekspresinya berubah drastis dan membuatnya segera menjauh sambil mengeluh dalam hati. "Kamu bilang aku tidak memenuhi syarat." Saat Wang Lin mendekat, niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Nirvana Scryer tahap pertengahan tidak terlalu tinggi untuk didaki. Wang Lin telah menempuh jalur pembantaian sejak dia mulai berkultivasi. Meskipun dia tidak percaya diri dalam mengalahkan kultivator Nirvana Scryer tingkat menengah, dia tidak akan puas jika dia pergi begitu saja. Terlebih lagi, dengan King Sui di sini, Wang Lin tidak perlu takut. Saat dia bergegas, Wang Lin mengangkat tangannya dan Cold Wind mengelilingi area tersebut. Saat angin hitam menderu, menutupi langit dan 2 naga hitam muncul. Mereka mengeluarkan raungan yang menggemparkan dan menyerbu ke arah Russell. Mata Russell berbinar dan dia tersenyum dingin. "Kamu berani menentang kehendak kuil surgawi guntur." Dia bergerak maju dan indera ilahi menyebar. 9 raksasa emas segera muncul. Ke-9 raksasa emas ini semuanya setinggi 1000 kaki dan memegang pedang besar. Mereka meraung serempak dan menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin tertawa terbahak-bahak. Tawa ini dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Tangan kanannya terangkat ke udara dan cambuk karma muncul. Saat kedua naga hitam itu mengaum, cambuknya menyerang dan suara gemuruh bergema. Cambuk karma bergerak gila-gilaan dan dalam sekejap 3 raksasa emas roboh. Wang Lin menyerang langsung ke arah Russell dengan niat membunuh. Ekspresi Russell sedikit berubah saat dia melihat cambuk karma. Kilatan rasa dingin muncul di mata King Sui saat dia bergumam, "Ini lebih seperti murid Master Bai Fanku." Episode 869 Teknik Indera Ilahi. Murid Russell menyusut dan indera ilahi menyebar. Indera ilahi dari seorang kultivator Nirvana Scryer tahap pertengahan jauh lebih kuat daripada kultivator Nirvana Scryer tahap awal. Saat kesadaran ilahinya menyebar, hal itu menyebabkan 7 raksasa emas yang tersisa bersinar terang. Itu juga menciptakan tekanan kuat di dalam area tersebut. 7 raksasa emas bergegas menuju Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak berhenti. Dia menyerang dengan cambuk karma di hadapannya. Cambuk itu melilit Wang Lin dan memanjang menjadi cambuk sepanjang 1000 kaki. Kemudian Wang Lin segera meraih cambuk itu. Dengan satu goyangan, cambuk karma mengeluarkan peluit tajam seperti teriakan hantu. Kemudian ia segera menyerang ke depan. Salah satu raksasa emas langsung dipukul dan roboh dengan keras. Cambuk karma awalnya berwarna hitam, tetapi setelah menghancurkan 4 raksasa emas, cambuk itu seolah-olah terlepas dan potongan-potongan seperti sisik mulai terkelupas. Semburan cahaya keemasan keluar dari cambuk karma. Seolah-olah cambuk itu telah menyerap kekuatan matahari dan bulan. Cambuk karma menyerang sambil mengeluarkan cahaya keemasan seperti naga. Saat bergerak, terdengar serangkaian suara letupan dan raksasa emas yang tersisa semuanya roboh. Adegan ini menyebabkan semua mata penonton melotot.
Bahkan monster tua di atas sajadah pun menjadi tertarik. Nirvana Skrier tahap awal melawan Nirvana Skrier tahap pertengahan, ini jarang terjadi. Saya kenal orang ini, dia adalah Sumu. Harta karun ajaib itu terlalu kejam. Itu dikhususkan untuk melukai akal ilahi. Indera ilahi Russell tidak dapat diprediksi, tetapi dia telah menemukan tandingannya. Tuan Iblis Sumu. Tidak heran orang ini berani melawan Russell. Yang mulia, Seng Wong Hu sedang menyaksikan pertarungan antara Wang Lin dan Russell. Pikirannya bergetar dan darahnya mulai mendidih. Sementara dia menatap Wang Lin, rasa hormat di matanya berangsur-angsur menjadi hormat. Meskipun tidak sampai pada titik fanatisme, pendapatnya tentang Wang Lin saat ini sangat tinggi. Zhang Kongli juga menonton adegan ini, dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia samar-samar bisa melihat niat pertempuran yang kuat dari senior. Seperti yang senior katakan, niat bertarung adalah tekad untuk menang. Rambut hitam Wang Lin melayang di udara saat dia menyerang Russell. Seluruh area ini ditekan oleh indera ilahi Russell, jadi dia merasa seolah-olah sedang berjalan dengan susah payah melalui air. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kirinya membentuk segel. Kedua naga hitam itu mulai berputar di sekitar tubuh Wang Lin, membentuk pusaran raksasa. Pusaran ini langsung menjadi gila. Itu seperti badai dengan dua naga hitam yang mengaum di dalamnya. Wang Lin berdiri di dalam badai dengan jubah putihnya berkibar tertiup angin, dan dia berteriak, hancurkan. Dengan itu, pusaran yang dibentuk oleh naga hitam tiba-tiba meluas, menciptakan serangkaian suara berderak. Dampak yang diciptakan oleh dua naga hitam memaksa membuka celah dalam penindasan indera keilahian. Meskipun kultivasi Wang Lin dan indera keilahiannya bukan tandingan Russell, mantranya luar biasa dan dia memiliki harta yang khusus melawan indera keilahian. Saat celah tercipta, cambuk karma segera menyerang. Saat suara gemuruh bergema, penindasan indera ilahi Russell runtuh dan didorong kembali. Sosok Wang Lin bergerak seperti kilat dan menyerang saat indera ilahi runtuh. Kedua naga hitam itu mengeluarkan raungan dan hembusan angin dingin ke arah Russell. Angin dingin ini memenuhi area tersebut dan menyebabkan para kultivator di sekitarnya merasa kedinginan. Seolah-olah mereka terjebak dalam es, dan ekspresi mereka berubah drastis. Ekspresi Russell muram. Niat membunuh melintas di matanya dan kemudian dia duduk dan membentuk segel dengan tangannya. Dia benar-benar mengabaikan ledakan naga hitam dan menutup matanya. Saya, Russell, berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier. Jika saya tidak bisa membunuhmu, maka ribuan tahun kultivasi saya akan sia-sia. Saat Russell menutup matanya, gelombang indera ilahi yang kuat keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi jarum yang tak terhitung jumlahnya. Ada jarum tak berujung yang dibentuk oleh indera ilahi di sekelilingnya. Ribuan dari mereka berkumpul dan membentuk kelompok padat di sekelilingnya sebelum mereka semua menyerang ke arah Wang Lin. Setiap jarum tajam mengandung indera ilahi Russell yang berubah. Ini adalah mantra yang membuatnya terkenal dan mantra yang dipuji oleh semua senior. Di antara para kultivator, sebagian besar mantra berfokus pada kekuatan yang ditransformasikan dari tubuh mereka sendiri. Sangat sedikit yang langsung menyerang jiwa asal. Namun, jika Anda memunculkan serangan akal ilahi, itu akan mengejutkan setiap kultivator. Mantra yang terbentuk dari tubuh dapat dilawan, tetapi mantra indera keilahian berspesialisasi dalam melukai jiwa asal. Sekali jiwa asal seseorang rusak, pada sisi yang tidak terlalu serius akan terjadi cedera yang serius, namun korbannya kemungkinan besar akan mengalami penurunan level kultivasi atau mati. Mantra yang digunakan Yao Bingyun saat itu dapat dianggap sebagai salah satunya. Namun, itu adalah perpaduan antara indera ilahi dan energi asal. Meskipun efektif, namun juga memiliki kekurangan. Namun, mantra yang ditampilkan Russell adalah indera ilahi murni tanpa energi asal apapun, dan ini membuatnya semakin kuat. Justru karena dia mengerahkan seluruh upayanya ke dalam kesadaran ilahi sehingga dia bisa memiliki status yang begitu tinggi di kuil surgawi guntur hanya dengan kultivasi Nirvana Skrier tahap pertengahan. Kamu bertindak duluan, aku hanya membela diri, jadi terimalah kematianmu. Saat Russell berteriak, matanya tiba-tiba terbuka dan jarum indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin, lalu kedua tangannya membentuk segel dan dia mendorong ke depan. Dua naga hitam yang dibentuk oleh Cold Wind mengeluarkan angin dingin dan berpotongan dengan jarum indera ilahi. Mereka tampak transparan satu sama lain saat mereka langsung melewati satu sama lain dan ledakan dari naga hitam langsung mengarah ke Russell. Jarum indera ilahi dengan cepat mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Jika dia menghadapi kultivator Nirvana Skrier tingkat menengah, pertarungannya akan sulit.
Bagaimanapun, setiap kesenjangan dalam kultivasi pada langkah kedua sangatlah besar. Namun, Russell ini menggunakan akal ilahi. Jika itu orang lain, perasaan keilahian Russell akan sulit untuk diatasi. Bagaimanapun juga, perbedaan tingkat kultivasi juga mewakili perbedaan dalam kesadaran ilahi. Kultivator yang lebih kuat akan menghancurkan yang lebih lemah. Namun, Wang Lin bahkan tidak menganggap serangan akal ilahi sebagai ancaman. Saat jarum indera ilahi itu mendekat, cambuk karma menyerang. Setelah serangkaian suara letupan, sejumlah besar jarum indera ilahi runtuh. Namun, jumlahnya terlalu banyak, sehingga beberapa di antaranya melewati cambuk karma dan memasuki tubuh Wang Lin. Mereka berubah menjadi kekuatan yang kuat dan menyerang jiwa asal Wang Lin. Namun, saat mereka mendekati jiwa asal Wang Lin, mereka bertabrakan dengan armor kulit dewa kuno dan pingsan. Dengan armor kulit dewa kuno, serangan indera ilahi semacam ini tidaklah cukup. Pada saat ini, naga hitam mendekati Russell, dan ekspresinya menjadi suram. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk di antara alisnya. Dia bahkan tidak melihat naga hitam itu, dia hanya menatap Wang Lin, dan seberkas cahaya hijau keluar dari sela alisnya. Lampu hijau terang dan segera membentuk ular hijau. Ular hijau ini membuka mulutnya yang ganas dan memperlihatkan taringnya yang tajam. Ia mendesis dan menyerang. Saat cambuk karma mendarat di atas ular, ular itu terbelah menjadi dua. Setelah menghindari cambuk, cambuk itu bergerak dari sisi kanan dan kiri dan mendarat di tubuh Wang Lin. Kedua ular hijau itu memasuki tubuhnya dan berubah menjadi dua helai kekuatan tak terbayangkan yang menyerang jiwa asal Wang Lin. Salah satu helainya sedikit lebih cepat dari yang lainnya. Ketika ia mendekati jiwa asal Wang Lin, ia membuka mulutnya dan mencoba melahapnya. Namun, taringnya bertabrakan dengan armor kulit dewa kuno dan patah, namun keganasan ular itu tidak berkurang. Itu menabrak armor. Saat ular itu bertabrakan dengan armor kulit dewa kuno, ular itu berubah menjadi gas hijau dan berusaha menembus armor tersebut. Saat ini, ular hijau lainnya tiba. Ia membuka mulutnya dan tanpa ampun berusaha melahap jiwa asal Wang Lin. Armor kulit dewa kuno bergetar, menyebabkan ular hijau itu roboh dengan erangan yang menyedihkan. Gas hijau bergerak di sekitar pelindung kulit. Tak seorang pun di luar bisa melihat pemandangan berbahaya di dalam jiwa aslinya. Kecerobohan sesaat saja akan mengakibatkan kematian. Wajah Wang Lin pucat dan matanya dipenuhi niat membunuh. Jari-jarinya membentuk pedang dan dia menyerang Russell. Murid Russell menyusut. Matanya dipenuhi ketakutan dan dia berseru, tidak mungkin. Dia tidak percaya bahwa serangan indera ilahi Nirvana Skrier tahap tengahnya tidak menyebabkan kerusakan pada pihak lain. Ini bertentangan dengan kultivasinya selama ribuan tahun. Bahkan jika dia memiliki harta karun yang dikhususkan untuk melindungi jiwa asalnya, tingkat kultivasi saya adalah satu alam kecil di atasnya dan saya telah mengkhususkan serangan indera keilahian saya selama ribuan tahun. Bahkan jika ada harta surgawi yang melindungi jiwa asal, tidak mungkin dia tidak menerima kerusakan. Saat Russell terkejut, kedua naga hitam itu tanpa ampun mencoba melahapnya. Wajah Russell pucat. Penguasaan energi asal jauh lebih lemah daripada pemahamannya tentang indera ilahi. Namun, dia masih seorang kultivator Nirvana Skrier tingkat menengah, dan tentu saja dia memiliki banyak harta. Saat ini, dia menamparkan tasnya dan sebuah drum kecil muncul. Dia melemparkan drum itu ke udara dan drum itu segera membesar. Saat kedua naga hitam itu mendekat, genderang mulai ditabuh, menciptakan hembusan angin yang kencang. Namun, di bawah ledakan kedua naga hitam tersebut, genderang tersebut langsung bergetar dan suara genderang tersebut berhenti. Saat Russell mundur, dia menunjuk ke arah drum dan berteriak, "Drum, roboh." Saat drum bergetar, kekuatan yang kuat segera keluar. Kekuatan tersebut membentuk badai yang bertabrakan dengan salah satu naga hitam. Suara gemetar bumi yang menyebabkan telinga para kultivator di sekitarnya berdenging bergema. Drumnya roboh dan salah satu naga hitam juga hancur berkeping-keping. Wang Lin bergerak seperti kilat. Saat drumnya roboh, dia bergegas keluar dan mendarat di atas naga hitam yang tersisa. Dia bergegas menuju Russell dengan penuh niat membunuh. Wang Lin tahu bahwa karena mantra indera keilahian Russell rusak, pikiran Russell terguncang dan sebuah celah muncul. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk menyerang dan membiarkan Russell pulih, maka pertempuran ini akan berlanjut. Hal ini terutama berlaku jika Russell mulai menggunakan mantra asal. Jika sampai seperti itu dan Wang Lin sedikit ceroboh, dia akan kalah. Meskipun, dengan King Sui di sini, dia tidak mungkin mati, tetapi kualifikasinya untuk melanjutkan akan hilang. Saat dia menyerang, Wang Lin mengangkat tangannya dan stempel penyegel surgawi keluar.
Itu menabrak Russell dengan kecepatan lebih cepat. Ekspresi Russell pucat, tapi matanya bersinar terang. Dia berhenti khawatir mantra indera ilahinya akan rusak dan tangan kanannya membentuk segel. Energi asal berkumpul di tangannya dan membentuk sambaran petir yang menyala-nyala. Saat Russell hendak melemparkannya, niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Berhenti!" Dengan satu kata, Russell segera merasakan benang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kehampaan dan membungkusnya. Meskipun dia berhasil melepaskan diri setelah sedikit kesulitan, stempel penyegel surgawi menghantamnya. Pada saat yang sama, ratusan ribu tanda emas terbang dan mengelilingi Russell. Hati Russell tertekan. Mantra asal bukanlah kelebihannya, kekuatan terkuatnya adalah akal ilahi. Namun, itu tidak berpengaruh pada Wang Lin, yang membuatnya sangat getir. Setelah melepaskan diri dari mantra stop, Russell melemparkan petir yang menyala-nyala di tangannya. Petir yang menyala-nyala segera membesar hingga lebarnya lebih dari 100 kaki. Sebuah mulut besar muncul di dalam petir yang menyala-nyala dan ia berusaha melahap stempel penyegel surgawi. Guntur yang menyala-nyala menyebabkan seluruh stempel penyegel surgawi tertutup api. Namun, stempel itu tidak rusak sama sekali dan dihancurkan tanpa ampun. Terdengar ledakan keras ketika stempel penyegelan surgawi hancur. Russell memasang ekspresi muram saat dia melarikan diri. Pakaiannya agak rusak dan matanya agak merah. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda dapat terus menolak semua mantra indera ilahi saya. Mata Russell memerah saat dia menyerang Wang Lin. Saat dia menyerang, indera ilahi menyebar dan membentuk sepasang tangan. Kedua tangan itu bertepuk tangan lalu dan riak indera ilahi menyerang Wang Lin. Mantra berhenti rusak, menyebabkan pikiran Wang Lin terguncang, dan dia menderita serangan balik. Saat dia bergerak, dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan jiwa asal untuk membantunya memulihkan energi asalnya. Pada saat ini, Russell tidak hanya tidak mundur, tetapi dia juga menyerang ke depan dan riak-riak mendekati Wang Lin. Cambuk karma bergerak dan terus menyerang di hadapan Wang Lin. Riak-riak itu segera runtuh, namun beberapa di antaranya masih berhasil lolos dan mendarat di tubuh Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi pucat. Meskipun armor kulit dewa kuno kuat, beberapa getaran masih ditransmisikan ke inderanya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan dia juga melangkah keluar. Kedua tangannya membentuk segel dan Heavenly Chops muncul dari kedua tangannya. Heavenly Chops terbang satu persatu dari tangannya. Russell dan Wang Lin mulai bergerak semakin cepat. Satu sisi menyerang dengan akal ilahi dan bertahan dengan energi asal. Sisi lain menyerang dengan energi asal dan bertahan dengan akal ilahi. Keduanya memulai pertempuran yang mengguncang bumi. Ledakan terus bergema dan pertarungan keduanya menjadi semakin sengit. Cukup. Tepat ketika pertarungan mereka telah mencapai puncaknya, Master Flamespark mengeluarkan suara gemuruh sambil mengerutkan kening. Bersamaan dengan aumannya terdapat energi asal yang kuat yang menekan ruang di antara keduanya. Hal ini menyebabkan pertarungan mereka terhenti dan keduanya mundur. Kilatan niat membunuh muncul di mata King Sui. Dia mendengus dingin dan sinar alam Ji keluar. Episode 870 Bias King Sui. Wajah Wang Lin pucat pasi ketika dia hanya merasakan kekuatan yang tak terbayangkan tiba-tiba muncul selama pertempuran. Hal ini menyebabkan tubuhnya gemetar dan dia terpaksa mundur dan batuk seteguk darah. Setelah mendarat, dia mundur beberapa langkah. Adapun Russell, dia juga batuk seteguk darah dan terpaksa mundur. Setelah mundur beberapa langkah, dia menatap Wang Lin dengan tatapan mematikan. Master Flamespark tidak memihak kedua belah pihak ketika dia memaksa mereka berpisah. Namun, seteguk darah dari Wang Lin menyebabkan alam Ji dari King Sui meledak. Dia bukanlah seseorang yang bisa kamu bunuh. Anda tidak memiliki kualifikasi. Alam Ji muncul dan dunia berubah warna. Aura dingin mengelilingi area itu. Aura dingin ini dipenuhi dengan kekuatan ekstrim. Ekspresi monster tua di sajadah semuanya berubah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat mantra paling kuat dari Dewa Langit King Sui. Bahkan ekspresi para kultivator di sekitarnya langsung berubah. Berhenti. Master Flamespark tiba-tiba berdiri, tapi dia terlambat. Russell hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan mengalir ke dalam tubuhnya. Dia hanya melihat warna merah, seolah sambaran petir merah memasuki tubuhnya. Setelah itu, dia hanya mendengar suara jiwa aslinya runtuh di dalam tubuhnya. Saat suara ini memasuki telinganya, rasa sakit yang tak terbayangkan menjalar ke dalam tubuhnya. Jiwa asal Russell tidak mampu menahan sambaran petir merah ini sama sekali. Jiwa asalnya segera hancur berkeping-keping yang menembus tubuhnya. Hal ini menyebabkan sejumlah besar darah keluar dari tubuhnya.
Dia berjuang untuk berbalik untuk melihat orang yang membunuhnya, tapi dia hanya berbalik setengah sebelum matanya redup dan dia jatuh ke tanah. Napasnya berhenti dan dia mati. Kilatan lampu merah datang dari tubuh Russell. Kilatan petir merah mengambil energi dari jiwa asal Russell dan kembali ke King Sui. Wajahnya menjadi sedikit merah. Diam, lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Perkembangan yang tiba-tiba ini menyebabkan semua kultivator terkesiap. Mereka kehilangan kemampuan berpikir ketika mengingat hal tak terbayangkan yang baru saja terjadi. King Sui. Tatapan Master Flamespark terhadap King Sui sangat tajam dan penuh amarah. King Sui dengan tenang berkata, "Kau membuat Sumu batuk darah, jadi aku menginginkan nyawa orang itu." Master Flamespark menatap King Sui dan berkata, "Aku tidak bias sama sekali sebelumnya. King Sui, jika kau tidak memberiku penjelasan, bahkan jika kita harus menghancurkan kompetisi gelar surgawi, aku akan bertarung denganmu. Itu hanya sebuah kecelakaan. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung." Mata kanan King Sui memerah. Dia telah menyerap retribusi ilahi, sehingga alam ji-nya telah pulih sedikit. Kebiasaan lamanya perlahan mulai terungkap. Tidak perlu membunuh Russell. Jika memang ada alasannya, maka itu karena King Sui bias. Dia tidak bisa membalas kebaikan tuannya. Meski saat itu tuannya hanya bercanda, namun saat ini dia sangat serius dan peduli dengan setiap perkataan tuannya. Dalam hatinya, Sumu adalah saudara seperguruan juniornya, dan selama dia ada di sini, tidak ada yang diizinkan menindas Sumu. Terlebih lagi, King Sui telah dengan jelas melihat niat membunuh di mata Russell. Dia harus membunuh orang seperti ini. Wang Lin diam-diam merenung. Dia memandang King Sui dan dengan hormat berkata, "Terima kasih, kakak seperguruan senior." Setelah dia mengatakan itu langsung memicu gelombang. Kakak seperguruan senior, Sumu ini adalah saudara seperguruan junior senior King Sui. Hal ini terlalu tidak terbayangkan. Saya tidak berpikir King Sui dan Sumu akan memiliki guru yang sama. Rumor mengatakan bahwa guru penguasa langit King Sui adalah Kaisar Langit Baifan. Sumu ini, apakah dia juga murid Baifan? Tidak heran Sumu begitu sombong dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi ternyata kakak seperguruan senior Sumu ini adalah Dewa Langit King Sui. Jika bukan karena Dewa Langit King Sui, Sumu ini bukan apa-apa. Ekspresi Suting muram saat dia menjilat bibirnya dan menatap Wang Lin. Pikirannya berputar cepat, tetapi pada akhirnya dia memandang King Sui dengan ketakutan di matanya dan membuat keputusan. Adapun kultivator berjari 6 dan anak laki-laki berkepala besar, mereka berdua terkejut dan masing-masing memiliki pemikirannya sendiri. Mulut si Zifeng terbuka lebar. Dia merasa tidak percaya dengan hubungan antara Wang Lin dan King Sui. Meskipun dia merasakan kegembiraan, tetapi pada saat yang sama dia tidak bisa menahan nafas. Aku khawatir tidak akan terjadi apa-apa antara dia dan orang sepertiku seumur hidupku. Tuanku sebenarnya adalah murid Kaisar Langit Baifan. Murid junior Dewa Langit King Sui. Zhang Kongli menatap dengan heran pemandangan di hadapannya. Dia mengambil keputusan. Adapun Nangong Han, dia tersenyum masam dan berpikir, Sumu ini memiliki guru yang sama dengan Dewa Langit King Sui. Aku harus bersikap lebih bersahabat dengannya. Itu pasti akan menguntungkanku di masa depan. Bukan hanya dia, bahkan mata beberapa monster tua di atas sajadah pun berbinar. Hanya Dewa Darah yang mencibir dalam hatinya. Semburan diskusi memasuki telinga Master Flamespark. Dia memandang King Sui dan, setelah merenung sejenak, dia tersenyum, karena Dewa Surgawi membunuhnya secara tidak sengaja, maka kita akan membahas masalah ini nanti. Namun, Tuan Surgawi, mohon pertimbangkan fakta bahwa tidak mudah bagi kami para kultivator untuk berkultivasi, jadi mohon lebih berhati-hati lain kali. King Sui menutup matanya dan tidak menanggapi. Master Flamespark menghela nafas dalam hatinya. Dialah yang membuka segel King Sui. Meskipun kultivasi King Sui belum pulih, setelah mengamati dengan cermat, dia menemukan ada kekuatan tersembunyi di dalam tubuh King Sui. Kekuatan ini bukanlah alam ji, tapi masih membuatnya merasa takut, jadi dia benar-benar tidak ingin masalah sepele seperti itu mempengaruhi hubungan mereka. Lebih penting lagi, bahkan senior terhormat yang menangkap binatang bulan menyuruhnya untuk tidak memprovokasi King Sui. Saat itu, bahkan Bai Fen menggunakan niat baik dan menganggapnya sebagai murid seperguruan agar King Sui memihaknya alih-alih menggunakan kekerasan untuk membuat King Sui menyerah. Russell terlalu sombong. Karena dia sudah mati, tapi sangat disayangkan kehilangan pemahamannya tentang mantra indra ilahi. Mata Master Flamespark tertuju pada Wang Lin dan berpikir, Sumu ini pasti memiliki harta karun yang kuat yang melindungi jiwa asalnya.
Mungkin itu adalah hadiah dari King Sui. Suara Master Flamespark tenang saat dia berkata, Sumu memenuhi syarat. Sejak Russell meninggal, Master Flamespark memerintahkan orang lain untuk menjadi hakim. Orang yang datang menggantikan Russell kaget dengan kematian Russell. Akhirnya, dari 325 orang, tersisa 196 orang. Sisanya dikirim keluar melalui array transfer. Uji coba kedua, uji coba bumi. Tangan kanan Master Flamespark membentuk segel dan menekan ke arah Danau Guntur di bawah. Sebuah rune ilusi terkondensasi di tangannya dan dengan cepat mendarat di alun-alun. Saat cetakan itu mendarat, seluruh alun-alun mulai bergemuruh. Gemuruh guntur yang tak berujung bergema dan kilat melengkung di dalam alun-alun. Seolah-olah danau itu telah berubah menjadi danau sungguhan yang terbuat dari guntur. Kilatan petir ini seperti ular perak yang terus-menerus menyala. Mereka berkumpul bersama sebelum tiba-tiba tersebar ke segala arah dan ruang terbuka setinggi 30 kaki muncul di tengah alun-alun. Tahan selama 15 napas waktu dan Anda lulus. Sisanya akan didiskualifikasi. Raungan datang dari Danau Guntur. Roh guntur raksasa terbentuk dari guntur di luar area terbuka. Saat bergerak, ia mengeluarkan aura yang menindas. Tatapan para kultivator di sekitarnya semuanya tertuju pada Wang Lin. Wang Lin benar-benar menjadi sorotan dalam ujian terakhir. Semua orang ingin melihat berapa lama Sumu bisa bertahan dalam ujian kedua. Bahkan beberapa monster tua terkenal mulai memperhatikan. Tekanan roh petir lainnya di Danau Guntur bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Bahkan Sumu ini hanya mampu menahan paling banyak 20 napas. Lagi pula, bahkan dari semua utusan kuil surgawi Guntur yang mengolah metode kultivasi Guntur, tidak banyak yang bisa menahan lebih dari 20 napas. Sejauh yang saya tahu, Danau Guntur ini adalah salah satu cobaan untuk menjadi utusan kuil surgawi Guntur. Utusan kuil surgawi Guntur dibagi menjadi 4 tingkatan. Jika Anda dapat menahan 20 napas, Anda berada di peringkat 4, dan 80 napas menjadikan Anda peringkat 1. Jika Anda dapat bertahan lebih dari 100 napas waktu, Anda bisa menjadi pembawa pesan kuil bagian dalam. Saya tidak tahu berapa lama Sumu ini bisa bertahan, tapi saya agak menantikannya. Danau Guntur ini menguji kultivasi nyata, jadi mungkin tidak akan ada keajaiban untuk Sumu ini. Saya lebih optimis tentang syuting dari planet Donglin. Para kultivator di sekitarnya diam-diam mengobrol.